Wa aidan qala azza wa jalla, yakni fi suratil Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Wa qala aidan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu takwil. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada panitia khususnya kelas akselerasi Universitas Gunadarma atas undangan yang diberikan kepada saya. Saya lebih senang nanti akan diskusi terkait dengan saya memberikan tajuknya atau temanya adalah The Celestial Economy, menafsir firman Ar-Rahman, membumikan ekonomi Islam. Ini kenapa? Karena terkait dengan tema atau ya tema besar kita yaitu ayat dan hadis ekonomi ya, ekonomi syariah. Nah, tadi kita awali dengan kalamullah dan juga sunnatun nabawiyah atau sunnatus syarifah ya. Kemudian juga salah satu dari doa ya ketika kita akan belajar yaitu Allahumma faqihu fiddin ya. Nanti ada juga ininya apa namanya, ini adalah salah satu dari doa yang yang diajarkan atau yang diucapkan, yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan faqihu fiddin ya. Berikanlah pemahaman ya, al-faqih di sini maknanya dia deep understanding ya, pemahaman yang mendalam fiddin dalam masalah-masalah keagamaan, dan juga wa'allimhu takwil ya, dan ajarkanlah ya, berikanlah dia pemahaman ya at-takwil. Nah, at-takwil fi hadhihi riwayah bermakna at-tafsir, artinya adalah tafsir. Inilah doa dari Nabi SAW ya secara spesifik kepada atau untuk Abdullah bin Abbas. Tapi kemudian secara umum ya, secara general ini juga menjadi satu doa ya bagi kita. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama ya, pemahaman din dan juga cara memahami Al-Qur'an, cara memahami kalamullah. Nah, ini korelasi yang sangat kuat sekali antara ayat ini ya, atau antara hadis ini dan juga ayat-ayat sebelumnya. Bahkan biar lebih sederhana saja, saya juga akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah sama-sama sudah sudah sama-sama sudah sering mendengar, yaitu di suratul Baqarah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah, sampai di situ saja dulu ya. Jadi ayat ini di awal ya, di awal surat Al-Baqarah ya, surat kedua setelah suratul Fatihah, ini memberikan pengajaran kepada kita tentang alif lam mim, zalikal kitab ya. Kitab Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, huda lil muttaqin ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, nanti ayat berikutnya itu karakter dari orang-orang bertakwa. Salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yutuz zakah ya. Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yutuz zakah
ya, kemudian apalagi lanjutannya, karakter-karakter dari apa, dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa, oh ini mutakin dan juga konteksnya adalah bahwasanya hal pertama yang harus kita yakini bahwasanya Al-Quran itu la raiba fih, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Karakternya diantaranya adalah yu'minuna bil ghaib, kemudian yang lainnya juga apa, apa dikatakan wa yu'tuz zakah, ya, mengeluarkan, menunaikan zakat. Oke, ini hal penting ya terutama nanti kaitan dengan the celestial economy ini ya, ekonomi langit gitu kita nyebutnya ya. Bagaimana tapi yang paling penting adalah tadi pertama bahwa kita itu sebagai muslim itu harus yakin ya, harus yakin. Bahkan tadi di surat apa nih Al-Ahzab ayat ke-36 itu juga sudah dijelaskan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Ya, tidak pantas, tidak boleh bagi seorang mukmin laki-laki wala mu'minatin dan juga mukminah perempuan idza qadallahu wa rasuluhu amron. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan suatu permasalahan ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, tidak ada pilihan lain ya dalam perkara mereka wa may ya'sillaha wa rasulahu. Ya barang siapa atau siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya faqad dhalla dhalalam mubina. Maka Allah Subhanahu wa taala atau maka dia itu sungguh dalam keadaan apa? Dhalalam mubina, kesesatan yang clear, yang nyata. Nah, teman-teman semuanya, ini menjadi pondasi kita sebelum kita mengeksplor lebih jauh tentang ayat dan hadis ekonomi ya. Mungkin teman-teman semuanya sudah sering belajar nih tentang ayat tentang riba ya, kemudian juga tentang dain, kemudian tentang rahan, kemudian tentang misalnya bai ya, kemudian tentang apa kafala, kemudian tentang juga khiwalah, kemudian juga tentang zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Malam ini saya ingin, menggabungkan ya dari semua ayat itu. Jadi saya ingin melihat, sesuai dengan topik kita yaitu, kadang saya menyebutnya dengan istilah menalar firman Ar-Rahman gitu ya. Tapi di sini lebih kepada kata-katanya berlebih ini menafsir, firman Ar-Rahman. Jadi, malam ini saya ingin mencoba ya untuk melihat bagaimana Al-Qur'an, kemudian dia membicarakan atau Al-Qur'an itu sendiri ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, memberikan gambaran ya terkait dengan, ekonomi dan, bisnis. Nah tentu saja kadang gitu ya antara, takrif atau definisi ekonomi nanti dalam di level, teori itu memang juga banyak perdebatan. Misalnya, apakah ekonomi syariah itu dia, betul-betul apa, sistem, apa, economic system gitu ya, atau dia hanya, norma sistem gitu ya. Nah, tentu saja kita sebagai muslim pasti dong yakin gitu bahwa ini adalah, economic system, sistem ekonomi, tahu ya, sistem ekonomi. Cuman memang, dalam sistem ekonomi ini dia perlu adanya berbagai, teori yang dibangun. Ya, jadi kita nggak ikut-ikutan. Ya nanti misalnya di belakang sekali saya ingin berbicara tentang, bagaimana, Islamic economic is different with, capitalism and, socialism. Why? Ya, because the source of Islamic economic is, wahyu, is, the text from the, Allah Subhanahu wa for the God Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga nanti, kita akan bicara ini ya agar lebih, detail terkait dengan apa, bagaimana kita itu menafsir dari, kalam atau firman Ar-Rahman. Jadi ini biasanya biar paham dulu saya jelaskan, jadi celestial economy sebenarnya ekonomi langit lah gitu ya, sama mirip bukunya Pak, Riawan Amin ya, tentang, apa celestial economy itu apa gitu ya, celestial finance kalau nggak salah itu. Nah ini jadi menafsir firman Ar-Rahman di sini maksudnya adalah kita membaca Al-Qur'an, ya Al-Qur'an kalamullah, kitabullah, ya kitab kita, ya pedoman hidup kita, ya membaca Al-Qur'an,
kemudian nanti, mengetahui terjemahannya, kemudian nanti tahu artinya dan menafsirkan. Dalam artian itu memahami ayat itu dengan benar ya, bukan istilahnya itu asal gitu ya. Banyak nih kadang, kadang mungkin, beberapa itu kadang mungkin yang baru belajar gitu biasanya, ketika dia memberikan, argumentasi tentang riba misalnya, dia masih menggunakan, surat Ali Imran gitu ya, Ali Imran atau mungkin juga di, An-Nisa, di Ali Imran itu yang apa, adha'afam mudha'afah atau wadharu ma baqiya riba, itu di, Al-Baqarah. Jadi, dalam menggunakan nanti Al-Qur'an ya sebagai argumentasi, nanti bahasa agamanya adalah, sebagai dalil gitu ya. Nah itu dia harus betul-betul, sesuai ya, jangan sampai nanti, sarjana ekonomi syariah tapi ketika ini nggak cocok nih gitu ya, nggak cocok sebenarnya. Kenapa? Karena, pemahaman tafsir terhadap ayat Al-Qur'an itu, dia nggak tepat gitu ya, dia nggak tepat. Misalnya, ada 2 ayat terkait dengan apa, larangan untuk mengonsumsi, harta dan juga kepemilikan orang lain. Pertama di surat An-Nisa ayat ke-29 dan juga Al-Baqarah 188. Kedua-duanya sama, bedanya hanya, yang di surat An-Nisa itu dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum." Nah, ya. Jadi itu pun sama. Jadi kalau di Al-Baqarah tuh 188 tuh, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu min amwalin nas wa antum ta'lamun. Jadi, walaupun di awalnya itu sama gitu ya, larangan untuk kita, larangan bagi kita ya mengonsumsi, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, tapi kemudian konteks berikutnya ya, konteks dari atau lanjutan dari teks itu ternyata, dia berbeda. Nah, nanti otomatis dia akan apa, akan berpengaruh ya, impact-nya atau efeknya adalah kepada, hukum yang, setelahnya, gitu ya. Ini yang pertama. Oke, ini ayat-ayatnya terkait dengan, pertama tadi kita harus yakin bahwasanya, kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk apa, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Makna taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya di sini juga ada kata-kata, fa in tanaza'tum fi syai'in, ya saya bacakan dari awal ya nanti biar paham. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum dan ulil amri di antara kalian. Wa in tanaza'tum au fa in tanaza'tum fi syai'in, ya apabila kalian berbeda pendapat, tanazu' ya, tentang satu masalah, farudduhu ilallahi wa rasulih, maka farudduhu, kembalikan kepada Allah, ai ila kitabillah wa ila rasul ai ila sunnatin nabawiyah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila ya. Jadi kalau, ada permasalahan kemudian kita kembalikan kepada Al-Qur'an gitu ya, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Qur'an dan juga kepada sunnah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu sebagai tanda karakter ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah sebaik-baik ya takwil ya. Nanti takwil maknanya adalah, pemahaman. Tadi makanya menggunakan istilah, wa 'allimhu ta'wil. Oke ya, ini tadi sudah kita bahas. Jadi, pertama yang harus paling kita pahami sebelum, jadi jangan sampai ya teman-teman semuanya pemahaman kita itu kering terhadap, Al-Qur'an. Dalam artian, sangat tekstual gitu ya, tapi kadang juga, kadang apa, memahami ayat itu hanya itu saja gitu. Padahal nanti, ada beberapa level, saya menyebutnya level gitu ya, untuk, memahami, satu ayat Al-Qur'an. Nanti saya akan berikan, beberapa, contohnya. Oke, ya. Kemudian kita juga diingatkan dengan, sabda Nabi SAW karena, topik kita ya adalah Al-Qur'an dan hadis, ayat, hadis, ekonomi ya, maka harus dong ada harus ada, hadisnya. Ini salah satu dari, hadis dari Nabi SAW, "Ma huwal hadis, al-hadis wa ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au taqrin au, sifatin." Jadi hadis itu adalah, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, tindakan,
wafat dan takrir beliau. Nah, beliau pernah bersabda ya di riwayat yang pertama itu dikatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. Maknanya adalah la yakmilu imanan, tidak sempurna iman di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya, keinginannya itu mengikuti apa yang dicontohkan atau apa yang datang dari nabi. Ya, yang lebih detail yang cukup la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, ya. Tidak beriman di antara kalian, ingat maknanya adalah tidak sempurna iman kalian sampai ya akuna ahabba ilaihi, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita cintai ya lebih dari walidihi, orang tua, ya kemudian juga anak dan juga manusia pada umumnya. Ini konteks bahwasanya dari hadis ini ada sesuatu yang, tersirat ya, yang tersurat itu kan berarti, oh orang itu atau umat Islam itu imannya itu kurang sempurna kalau dia itu tidak mencintai Nabi ya melebihi cintanya kepada, manusia secara umum ya. Tapi dalam konteks ini kalau saya memahami sesuatu yang tersiratnya itu adalah bahwa ya kita sebagai seorang muslim jelas sekali nanti disebutkan dalam, surat Al-Ahzab ayat ke-21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya dikatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswah hasanah. Contoh terbaik itu ada pada diri Rasul ya dalam seluruh aspek sendi kehidupan manusia ya. Ini konteks ya, sesuatu yang ada tersirat di dalamnya dari riwayat ini. Oke, ya ini pondasi yang harus betul-betul, teman-teman semuanya pahami, jangan sampai nanti, memahami Al-Quran, oh ayatnya begini, belum lagi nanti dalam, memahami secara secara lebih, kita nyebutnya itu lebih integral atau menyeluruh ya, holistik. Jadi begini, maksud saya itu ketika kita membaca satu ayat gitu ya, itu tidak bisa kemudian kita memahami ayat itu tanpa adanya nanti, komparasi dengan ayat yang lainnya. Bahkan nanti, komparasi dengan dengan hadis, lainnya atau hadis dari Nabi SAW. Misalnya tadi ini aja ketika la yu'minu ahadukum, ya kemudian kalau kita pahami ya tidak beriman antara kalian, berarti nggak beriman dong, kalau lawan orang nggak beriman berarti ya orang non muslim gitu ya, orang, kafir gitu kan ya. Nah padahal, maknanya tidak, seperti itu, termasuk nanti lebih detail lagi dalam, berbagai ayat dan hadis ya di bidang, ekonomi, syariah. Oke ya, kemudian yang berikutnya, saya review sedikit terkait dengan, Islam as, our din ya, dinina atau dinuna ya, ini terdiri dari akhlak, syariah, dan tauhid. Kemudian, di syariah ini ada fikih dan, fikih ini ada 2. Ada fikih ibadah, ada, fikih muamalah, kemudian dari fikih muamalah inilah kemudian, muncul, teori ekonomi, syariah. Tetapi kemudian ya kita juga bisa mengkritik juga gitu ya bahwa, muamalah oke muamalah gitu ya, tapi dia bukan di fikihnya. Jadi, muamalah itu kan amala yu'amilu muamalatan, artinya itu adalah, bergaul, berinteraksi, kemudian ya saling, berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, itu, muamalah. Nah, berarti saya di sini membagi, muamalah itu ada yang sifatnya itu, sosial, sebenarnya dia general ya, sosial artinya, kita komunikasi dengan orang lain gitu ya, muamalah ini kemudian nanti ada sisi aspek hukumnya juga bahwa ketika kita, berinteraksi dengan orang lain ternyata ada aturan-aturan baku ya, baik itu yang disepakati atau disepakati oleh masing-masing manusia atau masing-masing, umat gitu ya, ataupun nanti, dalam konteks, negara gitu ya. Jadi, muamalah ke ekonomi ini dia sebenarnya bukan, ke arah kalau fikihnya nanti kan kita terjebaknya seolah-olah itu semuanya itu ke syariah ini, seolah itu semuanya itu ke fikih, padahal ini dia ilmu tersendiri sementara
Sementara ekonomi dia juga, ilmu, tersendiri. Nah ini, mungkin teman-teman juga bisa mengeksplor lebih detail nanti terkait dengan, teori-teori, ilmu ekonomi. Beberapa tokoh dari Pakistan gitu ya, Umair Chapra, kemudian juga dari Indonesia juga sudah, sudah mulai membangun, cuman sayangnya memang, dia belum kuat di teorinya gitu ya, teori. Jadi seolah-olah itu apalagi nanti kalau kita belajar ekonomi mikro ataupun makro atau ekonomi pembangunan itu sering sekali ya masih, teori-teori, dari ekonomi konvensional yang kita bawa. Nah, sebagian besar, tidak mengatakan semuanya memang, masih belum, sampai kepada level yang disebut dengan level, ekonom ya, atau Islamic, ekonom gitu ya. Jadi ekonom yang, muslim, ya ekonom muslim banyak gitu ya, tapi ekonom, ahli ekonomi yang dia memang, melahirkan berbagai, teori ya, tidak banyak sebenarnya, mungkin satu atau 2 tapi dia paham, oke, ekonomi syariah itu ternyata dia bisa dikatakan yang sekarang ini rancang bangunnya itu masih kepada sifatnya itu ekonomi yang, konvensional dalam artian itu beberapa teori yang digunakan gitu ya. Walaupun nanti ada beberapa juga, misalnya Pak Adi Warmani beberapa kali juga sebenarnya menyebutkan, cuman, eksplornya lagi masih, kurang mendalam. Nah, ini mungkin tugas dari teman-teman semuanya nih, tantangan challenge ke depan itu untuk, bisa melahirkan teori-teori tentang, ekonomi, syariah gitu ya. Contoh kenapa saya bicara seperti ini, contoh misalnya walaupun agak jauh sedikit tentang empowering, pemberdayaan ya. Nah, pemberdayaan ini lebih banyak, ya teori-teori pemberdayaan ekonomi yang sifatnya ya bukan konvensional sih, tapi, ya is not from our civilization gitu ya, not from, Islamic civilization gitu. Walaupun is okay kita juga pakai juga, tapi, kenapa kita nggak coba membangkitkan, melahirkan, ya memunculkan satu teori tentang, misalnya pemberdayaan, misalnya tentang, kemiskinan misalnya gitu ya. Nah, ini memang prosesnya panjang dan kita tahu bahwa ilmu ekonomi yang sekarang ini memang dia juga, perjalanannya itu sangat panjang sehingga ya kalau ekonomi syariah itu masih, baru-baru dan juga masih belum ada pemikir. Nah, mudah-mudahan nih teman-teman semua yang di-save ini bisa, mikirin gitu ya. Jadi mikirin, "Oh ini loh ekonomi syariah," gitu ya. Tidak terjebak juga ke muamalah, tidak terjebak juga kepada ekonomi. Nah, saya nyebutnya nanti dengan istilah sebenarnya, bisa celestial ekonomi atau Quranic ekonomi atau ekonomi wahyu gitu ya. Nah, kalau saya bicara tentang ekonomi syariah gitu ya, sebelum kita masuk ke, beberapa ayatnya, ya saya lihat ini bisa menjadi satu, teori juga terkait dengan, hablum minallah, kemudian hablum minannas dan juga, hablum minal alam. Ya jadi ekonomi adalah, atau ilmu ekonomi nanti bisa ilmunya atau, ekonomi itu sendiri. Jadi lebih kepada interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan, semesta terkait dengan ya produksi, distribusi dan juga, konsumsi. Nah, bagaimana Al-Quran melihat, hal ini? Nah, ya kita diingatkan juga dengan, salah satu ya walaupun, nanti ini adalah bagian dari, hadis dan juga, qawaid al-fiqhiyah, tapi ini juga perlu dipahami. Salah satunya adalah hadis dari, Nabi SAW, an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqqihuna faqala law lam taf'alu la saluha qala fa kharaja sisan famarra bihim faqala ma linahlikum qalu qulta kadza wa kadza qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Saya bacakan dari Anas bin Malik ya, dari bahwasanya Nabi SAW ya melewati satu kaum. Jadi Nabi sedang berjalan, kemudian ada satu kelompok, satu komunitas yang mereka itu sedang yulakihuna sedang bahasanya itu sedang mengawinkan kurma. Jadi ada bunga kurma jantan dengan, bunga kurma, betina. Maka Nabi bersabda, faqala, "Law lam taf'alu," "Kenapa kamu melakukan itu? Kalau enggak gimana? Enggak apa-apa kan?" Gitu kan. La saluha. Maka faqala atau qala fa kharaja syisan famarra bihim faqala, "Ma linahlikum." Jadi, kemudian, Nabi itu melihat, kemudian, "Eh, kamu kenapa begini?" Nggak usah aja, nggak usah dilakukan," gitu kan. Nah, kemudian
selang beberapa lama kemudian datang lagi, lewat ke orang itu apa, komunitas itu lagi, orang-orang itu lagi kemudian mengatakan, "Ma linahlikum, kenapa kurma kamu?" Qalu qulta kada wa kada. Nah, tapi tadi atau dulu engkau Nabi SAW kan pernah, berbicara seperti ini. Maka kemudian jadi, kurmanya itu ketika Nabi sedang dikawinkan, bunga jantan dan bunga betina, Nabi mengatakan, kenapa berbuat seperti ini? Laulam taf'alu," gitu ya. Kemudian tidak dilakukan oleh mereka tuh, tapi kemudian pas mau masa panen lihat lagi kok, kenapa kok pada nggak panen sih ininya, apa namanya, kurmanya gitu kan. Kan Nabi, bilang seperti seperti ini gitu kan. Maka kemudian, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Jadi kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Ya, jadi ini konteksnya adalah, teknologi pertanian, kemudian juga bisa analogikan ke berbagai teknologi dan juga berbagai permasalahan yang sifatnya itu, duniawiyah dan kita juga dari sini kemudian muncullah para ulama itu menggunakan istilah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Jadi, kaidah fikih ini nanti menjadi dasar bagi apa, dasarnya adalah hadis ini dan juga nanti beberapa, ayat Al-Quran. Oke, nah karena kita bicara tentang ekonomi syariah, maka bicara pasti, Al-Quran kemudian As-Sunnah, nanti sebenarnya di sini tuh ada, manhajul ijtihad atau, kita bisa lebih pahami kalau dalam konteks ekonomi itu adalah jadi gini, ekonomi syariah gitu ya, sumbernya apa nih? Oh ternyata sumber pertama itu adalah Al-Quran ya, kemudian yang kedua itu adalah As-Sunnah ya, kemudian, di sini ada teori-teori ya, teori-teori para ekonom muslim yang memberikan satu, kaedah. Misalnya sebenarnya, gimana ya kalau umpamanya kita udah kerja nih satu tempat gitu kan ya, kemudian ternyata, kita kurang betah nih di tempat itu, kemudian kita masih kerja di situ, tapi kemudian kita mengajukan, lamaran ke tempat lain, ini boleh nggak ya? Gitu ya, gitu ya. Atau mungkin termasuk dari sisi, ekonomi misalnya misalnya, ekonomi wakaf misalnya gitu ya. Jadi, wakaf ini, kalau kajian saya gitu ya, ternyata di Singapura, di Malaysia, bahkan juga di Turki, itu sebenarnya mereka tuh lebih banyak, wakaf itu adalah wakaf, ahli atau wakaf dzurri, bukan, wakaf khairi gitu ya. Nah, ini, kenapa seperti ini gitu kan, kenapa kemudian kok nggak wakaf khairi? Berarti kalau kita analisis lebih detail lagi, oh ternyata, ada beberapa hal yang kemudian menjadikan ada yang menggunakannya wakaf, khairi tadi ya, mereka menggunakannya wakaf, ahli atau wakaf, dzurri. Oke, ya jadi, ada Quran dan juga, as-sunnah. Sunnah ini adalah sinonim dengan hadis. Jadi ada as-sunnah, ada al-hadis, ada juga nanti al-khobar, nanti ada juga al-athar. Ya secara umum 4 secara umum 4 istilah ini dia, sinonim, sama gitu ya. Hadis, sunnah, kemudian khobar, kemudian asar. Nanti, khobar dengan asar biasanya juga bisa, kepada selain nabi, kepada sahabat, kemudian juga tabi'in, tabi'in dan juga para ulama. Tapi kalau, hadis ya dengan khobar, khobar, sebagian juga menganggap bisa ke sahabat, tapi kalau hadis itu spesifik kepada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau, malam ini kita bicara tentang, bagaimana, kajian ayat dan hadis berarti, oh tahu ayat adalah ini, kemudian juga apa, hadis adalah ini. Oke, next kita lanjutkan. Ini, sebenarnya, saya nyebutnya dengan manhajul ijtihad, tapi sebenarnya lebih kepada ini, bekal bagi calon ekonom muslim nih. Jadi, kan gini, oke S1 belajar ekonomi syariah gitu ya. Nah, oke, jadi dia minimal itu bisa mendeskripsikan dari berbagai, pemahaman-pemahaman, teori-teori tentang ekonomi syariah, oke. Nah, kemudian nanti ketika dia sudah selesai gitu ya, harusnya dia naik level ya. Kalaupun dia nggak kuliah di master, magister gitu ya, dia sudah mulai berpikir, "Oh ini kok kenapa begini, kenapa ini kok, kayaknya nggak cuma dideskripsikan saja deh, tapi dia lebih, detail lagi nih ya, lebih detail lagi terkait dengan apa, dengan hal-hal baru yang memang, oh nggak ada nih," gitu kan ya, nggak ada nih. Sekarang kalau lagi tren tentang, misalnya kripto, kemarin saya coba, tes juga gitu, tapi belum beli sih gitu, cuman, install aplikasi, cuma lihat-lihat, ya sebenarnya sih memang namanya juga itu sebenarnya udah kelihatan, haram
dalamnya gitu. Cuman karena saya pengen, nyoba walaupun memang belum beli sih, hanya aplikasi kemudian saya lihat cara kerjanya ini, oh, agak-agak bahaya juga emang sih ini hanya di kripto ini. Tapi, minimal, di Manhajul Jihad ini, teman-teman semuanya yang akan menjadi calon, ekonom syariah gitu ya, ekonom robani gitu ya, dia tuh paham, oke, sudah deskripsi, ya kemudian nanti ada, pembuatan atau perumusan, beberapa teori, nanti sampai ke level PhD atau levelnya, doktoral itu sudah bisa menemukan berbagai, teori tentang, ekonomi terutama terkait dengan ini, ada ijma, ada qiyas, ada maslahah, ada istihsan, ada istishhab, ada qaulus sahabah, ada syar'u man qablana, ada al-uraf. Itu adalah, beberapa gitu ya, beberapa tools yang digunakan oleh para ulama ketika, mereka itu membangun, satu teori gitu ya, satu teori. Oke, agak menyimpang agak jauh gitu ya, tapi, nggak apa-apa ya. Ini juga terkait dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kasih contoh, nanti ujungnya nanti adalah saya, ingin melihat, Al-Qur'an tapi, perspektifnya itu ekonomi. Jadi nanti ada, tafsir ekonomi ya, ada beberapa sih, yang Pak Nurizal sama Pak Nasar juga nulis juga tentang, tafsir ekonomi, cuman dia apa, ya bagus, cukup bagus ininya dari buku-bukunya itu. Oke. Nah, di sini saya beri kasih contoh, tadi ada, ayat Al-Qur'an kemudian ini hadis ya, di sini Rasul SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Ini kalau di kelas harusnya, mahasiswa itu minimal bisa, memahami ya, biasa kalau di kelas tuh saya tanya biasanya gitu ya, cuman, di sini mungkin masih agak-agak ini ya, mungkin ada yang, rebahan, ada yang sambil ngemil, ada yang, ngopi jangan lupa ya biar nggak ngantuk gitu ya. Nah, oke, jadi di hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim tidak diragukan lagi, apa, hadis ini kan dia bicara tentang terjemahannya kan jelas sekali, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", siapa saja ya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaklah dia itu apa, memuliakan jarahu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang atau siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka dia hendaknya apa, memuliakan duyuf, tamu-tamunya. Nah, kalau kita baca ini kan konteksnya ya seperti ini saja gitu ya, seperti oh berarti ya tadi, kalau kita beriman berarti kita harus apa, memuliakan ya yukrim, kata-kata karoma gitu ya. Jadi bukan hanya berbuat baik tapi memuliakan ya tetangga dan juga, memuliakan, tamu ya. Nanti, ke tetangga dengan tamu nanti manusia secara umum juga banyak sekali. Nah jadi dari pemahaman misalnya, hadis ini pun ya kita sudah bisa memahami kira-kira teori apa ya tentang ini atau mungkin yang lebih teknikal, yang lebih teknis, kira-kira kalau dalam konteks satu saja dulu ya, memuliakan tetangga misalnya, ya dalam konteks ekonomi tentunya gitu ya, atau mungkin memuliakan tamu gitu ya. Oh, ini kalau orang, properti gitu ya, properti syariah biasanya, dan itu sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama banyak sekali, memahami ayat ini itu adalah kalau umpamanya kita ada tamu gitu ya, maka ketika kita mau membangun rumah gitu ya, hendaknya ada khusus apa, ruangan atau kamar yang biasa dia harusnya agak terpisah gitu ya, yang memang itu khusus untuk tamu. Saya ingat sekali waktu saya silaturahmi ke salah satu profesor di Unsri sana, Universitas Sriwijaya, ya saya kebetulan nginep di rumah beliau gitu, rahimahullah, ya beliau mengatakan, ya salah satu dari ajaran Islam itu adalah memuliakan tamu. Nah, memuliakan tamu itu, yang saya bayangkan ya dia bilang itu, adalah, menyiapkan, kamar yang, fasilitasnya itu adalah, bintang 5 gitu. Jadi, untuk tamu ya itu, salah satu, buktinya gitu dan nanti, 3 hari itu sudah, jelas juga bagian dari etika. Nah dia nanti masuk juga jadi, sesuatu yang apa ya, tersirat dari, satu riwayat, sesuatu yang tersirat dari satu, riwayat. Kemudian yang lainnya, kita langsung masuk ke saya sebenarnya sih ingin ini, saya secara gradual dulu, berbicara tentang, ayat Al-Qur'an dan hadis gitu ya, misalnya nih tentang, kerja ya, tentang kerja dan usaha dalam Al-Qur'an ya. Kenapa kemudian kata-katanya menggunakan "fabtaghu indallahi rizqa",
ya di Al-Ankabut ayat ke 17. Kemudian juga di Al-Muzammil wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minal Qur'an dan seterusnya. Jadi, oh ternyata, eee, betul-betul komprehensif gitu ya, betul-betul, dia ada di setiap, pembahasan tentang ekonomi itu ayatnya dan hadisnya gitu ya. Sehingga ya tinggal kita harus membaca, ya membaca Al-Qur'an, bukan hanya membaca ya, tetapi, memahami. Nanti salah satu dari, perintah Nabi SAW, jadi kalau teman-teman semuanya hari ini atau malam ini belajar ayat dan hadis, ekonomi syariah, ini adalah salah satu dari pengejawantahan, implementasi dari, sabda Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Ya, jadi bacalah Al-Qur'an karena, Al-Qur'an nanti pada hari kiamat itu akan menjadi, pemberi syafaat bagi yang membacanya. Tentu saja bukan hanya membaca, tapi, dia memang membaca, tahu terjemahannya, tahu artinya, bahkan memahami dari, maknanya. Termasuk ini ya, di Al-Muzammil ayat 20 ini kan sebenarnya bicara tentang, "Dan orang-orang yang berjalan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah." Sebenarnya sampai di sini aja nih ya. Jadi, dan orang-orang yang berjalan yadribuna fil ard, ya dari kata doroba artinya kakinya itu akan ke bumi, yadribuna fil ard wabtaghu min fadlillah, ya untuk mencari, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya adalah, ini para kafilah dagang yang mereka itu apa, yabtaguna min fadlillah. Jadi, mencari rezeki, nanti bisa ditafsirkan lagi dengan, surat Al-Quraisy, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, liilafi Quraisy, ilafihim rihlatasyita'i إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khauf. Nah, saya biasanya kalau di kelas itu selalu, ini apa namanya, bertanya ke mahasiswa nih, ya di ayat terakhir di surat, tadi Al-Quraisy yang alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, ya. Dan dialah alladzi at'amahum, ya, memberikan makan kepada mereka minju, ya, ketika, kelaparan, wa amanahum, dan memberikan rasa aman, min khauf, dari, ketakutan. Nah, konteksnya kan tadi terjemahannya itu saja, tapi kemudian kalau kita jadikan ayat ini sebagai teori tentang, social, welfare for example ya, kesejahteraan sosial, oh kita akan menemukan ternyata ini loh, ayat ya yang menjadi dasar bagi teori, kesejahteraan di dalam Islam. Nah, ini apa, satu hal yang kita perlu explore nih. Oke, lanjut ya. Kemudian juga ada yang menarik juga, ini, saya juga memberikan contoh ini untuk memberikan, satu pemahaman, cara memahami satu, riwayat ya. Ini riwayat dari Ahmad, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Qala, "Amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'im mabrur." Ya. "Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?" Ya, maka beliau menjawab, "Amalu rajuli biyadihi." Ya, pekerjaan seseorang ya dengan seorang laki-laki, rajulun sebenarnya ya, biyadihi dengan, tangannya, wa kullu bai'im mabrur, dan juga jual beli yang baik atau jual beli yang mabrur. Nanti ada haji mabrur, ada juga bai' mabrur, jual beli mabrur. Dan memahami ini saja kita harus memahami, oh berarti, pekerjaan yang baik ya, atyab, dia menggunakan kata-kata thayyib gitu ya. Kemudian juga amalu rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya. Kalau konteksnya juga pasti akan mengalami perubahan juga gitu ya. Kalau, dulu apa, bekerja dengan tangan ya mencangkul gitu, kemudian mencari kayu bakar, kemudian juga mungkin, dia itu apa, ya bekerja dengan tangannya gitu. Tapi dengan konteks sekarang kita tangannya tuh di atas keyboard gitu ya, itu juga kerja dengan tangan juga tuh, termasuk juga, analogi yang agak ini ya, luas gitu ya, seorang penulis itu juga, khairul atyab gitu ya, atau apa, ya khairul apa, khairul kasab gitu, atyabul kasab ya, sebaik-baik,
pendapatan. Jadi orang yang dia kerja dengan tapi kan sebenarnya konteksnya oke, konteksnya itu bisa itu gitu ya, konteksnya, teksnya ini kan, kerja seseorang dengan tangannya gitu kan. Tapi kemudian kalau kita pahami lebih detail kan, ya maksudnya itu bukan hanya orang kerja dengan tangannya, tapi itu menunjukkan apa ya, kemandirian gitu ya, menunjukkan bahwa dia itu tidak tergantung dengan orang lain ya. Ini bukan berarti kalau orang yang kerja itu ini bukan ya, tapi, dia bisa mandiri, dia itu bisa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini kan jadi nanti pemahaman itu adalah, kontekstualnya. Orang kerja dengan tangannya, tapi konteks lebih luasnya bukan hanya kerja dengan tangannya, tapi dia itu mandiri, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri atau berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Gitu ya. Termasuk juga kullu bai'im mabrur. Wah, ini berarti perlu adanya penjelasan sehingga nanti dalam setiap hadis misalnya ini hadis riwayat Ahmad, berarti dalam, kitab beliau di Musnad Ahmad gitu ya. Nah, di Musnad Ahmad dia sudah disyarah lagi oleh para ulama berikutnya, ya misalnya di Imam Tirmidzi itu Sahih Tirmidzi ada Tuhfatul Ahwazi, kalau umpamanya Shahihul Bukhari itu ada, Fathul Bari, kemudian nanti ada Sahih Muslim itu ada, Syarah Imam Nawawi, tadi, Sahih Muslim. Nah ini teman-teman juga, walaupun mungkin, background-nya itu mungkin dari SMU, SMA, atau mungkin SMK gitu, tapi minimal tahu, oh ternyata, hadis itu juga banyak gitu. Kemudian juga nggak bisa juga memahami hadis dari, satu teks saja gitu ya. Tidak juga bisa memahami hadis atau menjalankan atau memahami satu riwayat, riwayat itu artinya hadis itu dari, teksnya saja, tetapi juga dia dari, konteksnya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini juga sama nih di riwayat Bukhari juga, ya. Ma akala ahadu ta'aman qattun khairon min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawuda alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Jadi makanan yang paling baik yang dikonsumsi oleh seseorang adalah makanan yang hasil keringatnya sendiri. Sebenarnya Nabi Daud mengonsumsi makanan dari hasil keringatnya sendiri, gitu ya. Jadi ya'kulu min amali yadihi. Ini juga kadang, kita nanti, yang sudah belajar bahasa Arab pasti, tahu gitu ya, di sini ada kata-kata kana adalah dia itu, Nabi Daud itu ya'kulu, ya memakan min dari amali yadihi, dari amal pekerjaan tangannya. Jadi mungkin, satu riwayat itu Nabi Daud itu bekerja, membuat, baju besi ya, baju zirah gitu ya. Setelah membuat baju besi kemudian nanti, dijual, jadi dapat uang dari situ. Nah, jadi, terjemahnya di situ makanan dari hasil keringatnya sendiri, oke lah. Jadi kita juga kadang memahami, dalam teks bahasa Arab, kemudian juga dengan teks, bahasa Indonesia itu juga, perlu dipahami juga. Jadi minimal teman-teman yang sudah atau yang belajar ayat hadis ekonomi ya dia harus betul-betul bisa tuh bahasa Arabnya harusnya bisa gitu, minimal ya yang ayat ayat dan hadis ekonomi sajalah gitu. Jadi oke pertama mungkin hanya tahu, oh ayat hadis ekonomi itu ini, oke selesai. Ya setelah itu baru ya ini ayatnya begini ya, ternyata, oh ada makna yang lain gitu ya. Misalnya tadi, di surat An-Nisa 29 dikatakan, "La taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wa la taqtulu anfusakum." Janganlah kalian, membunuh diri-diri kalian. Nah, ini kok, tentang taqulu amwalakum bainakum kok sambungan ayatnya tuh wa la taqtulu anfusakum, ya tidak boleh, membunuh diri-diri kalian, ya tidak boleh membunuh diri-diri kita gitu kan. Konteksnya apa nih Kak? Apakah membunuh dalam konteks memang, nafas, jiwa gitu ya membunuh atau mungkin, membunuh dari sisi ekonomi? Ini biasa selalu kita kaitkan dengan ini kalau kita cinta NKRI gitu ya, kalau cinta kita umat ya, kalau bisa belanjanya itu di, umat Islam gitu ya, atau kecuali kalau memang tidak ada gitu. Jadi itu bagian dari, pemberdayaan. Teman-teman juga kalau mau belanja, lihat-lihat gitu ya, lihat-lihatlah cari-cari yang memang dia, memerlukan dan, pekerjaan yang memang dia itu, halal gitu ya. Oke next lanjut berikutnya, ini juga terkait dengan, saya kasih warna merah di sini wa atal mala ala hubbihi. Oh jadi ternyata, dari beberapa ayat tadi itu kita sudah bisa memotret nih ternyata, ayat
dan juga nanti hadis terkait dengan ekonomi itu dia dia juga luas gitu. Makanya kemudian muncullah ya misalnya Pak Irfan Syokibek itu selalu menyebutnya dengan, Islamic Social Finance gitu. Nah, kayaknya udah biasa ya, Islamic Social Finance sama Islamic apa, ya Islamic Finance saja gitu ya. Jadi ada yang, ekonomi, Islam, ekonomi syariah yang, sifatnya itu sosial, nanti ada yang menyebutnya dengan, Islamic Philanthropy gitu ya. Tapi, ada juga yang membantahnya, zakat itu bukan filantropi. Kenapa? Karena zakat itu kewajiban gitu. Yang filantropi itu adalah, infak atau sedekah, infak kemudian juga, wakaf. Nah gitu ya. Nah ini, oh ternyata ada juga nih Al-Baqarah 177 itu bicara tentang wa atal mala ala hubbihi. Bahkan, bukan di sini yang konteksnya juga sebenarnya adalah ala hubbihi. Oh ini salah satu juga bagian dari, oh ternyata ekonomi syariah itu dia dimulai yang nanti salah satu dari kesimpulannya itu adalah, dimulai dari, satu keyakinan mendalam yang tadi saya sebutkan di awal bahwasanya Al-Quran, dan juga hadis itu adalah la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya bahkan dikatakan di surat, apa namanya, Al-Quran itu dikatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ini menunjukkan bahwasanya apa yang diucapkan oleh tadi Al-Quran itu tidak ada keraguan gitu, tibyanan likulli syai', tapi di sisi lain atau di sisi lain hadis itu juga merupakan apa, sesuatu yang datang dari Nabi yang kemudian itu adalah juga, in huwa illa wahyu yuha. Oke, Al-Quran dia bicara tentang pekerjaan, bicara tentang filantropi, bicara tentang ekonomi, mikro, bicara tentang kerja, bicara juga tentang, makro, bicara juga tentang bagaimana, penegakan dalam hukum ekonomi syariah, ini Al-Baqarah 188, kemudian juga bicara juga tentang, profesional, dalam bekerja, kemudian juga bolehnya kita mengajukan, diri untuk menjadi, ya pegawai, menteri, ya dan lain sebagainya gitu ya. Ini dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian juga ada beberapa hal terkait dengan, ya saya kasih contoh ini, hadis riwayat Muslim, ini selalu saya bacakan walaupun dia bicara tentang, murabahah emas dalam konteks sekarang, tapi ini adalah "Az-dzahab bil-dzahab, wal fiddah bil-fiddah, wal burru bil-burri, wasy-sya'iru bisy-sya'iri, wat tamru bit-tamri, wal milhu bil-milhi, mislan bimislin, sawa'an sawa'in, yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa yasha'." Gitu ya. Illa yadan biyadin. Nah, konteks, apa, hadis ini ya, riwayat ini kan sebenarnya bicara tentang bagaimana ya, zahab, emas, kemudian fiddah, perak, kemudian ada gandum, ya ini syair juga, gandum dengan, jenis yang lainnya, kemudian ada kurma, kemudian ada garam, kemudian juga, dia itu harus apa, dijual ya mislan, bimislin. Jadi harus, sama ya, dan juga harus apa, ya dan bi yadin harus, cash. Nah, cara memahami hadis ini nanti akan lebih luas lagi kita bawa kepada, pemahaman tentang zahab, tentang emas dan perak, termasuk juga apakah terbatas para ulama itu sudah lama yang mendiskusikan tentang apakah, hanya ini yang disebut dengan apa, amwal ribawiyah gitu ya, atau mungkin, yang semisal, yang sama. Misalnya di Indonesia ini ada beras gitu ya, kemudian mungkin ada minyak gitu ya, ada tepung terigu gitu ya, dan yang lainnya. Nah, termasuk dalam konteks, ekonomi makro, ya kita akan melihat, kenapa ya ini kok nggak boleh gitu ya. Kenapa dia, tidak boleh ditukar, tidak boleh apa namanya, tidak boleh ditunda pembayarannya, pertukarannya, barternya gitu ya. Kenapa nih? Itu, tugas kita semuanya untuk bisa memahami secara, lebih, detail. Termasuk juga ayat ini ya, ketika bicara tentang wa asyhidu idza tabayatum. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli di Al-Baqarah 282. Ini yang panjang ya. Yang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Dan seterusnya itu panjang sekali, tapi saya ambil yang wasyidu idza tabayatum.
tabaya'tum. Nah, konteks ini juga harus dipahami. Kita nggak bisa kemudian, "Oh, wa asyhidu idza tabaya'tum," ya, "dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli." Artinya kalau kita jual beli itu harus ada saksinya gitu ya. Masa kita mau beli permen harus pakai saksi segala? Oh, ternyata tidak seperti itu konteksnya gitu ya. Karena ini biasanya itu terkait dengan apa, sesuatu yang besar gitu ya. Termasuk tadi tadi yang di An-Nisa ayat 29 dan juga, Al-Baqarah 275 ini yang, wajib apal nih mahasiswa, ekonomi syariah gitu ya. Nah kemudian ini juga, salah satu juga satu hadis yang menurut saya ini sangat mungkin sekali untuk, kita explore ya, apalagi, dalam konteks ekonomi, digital sekarang ya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an anin najas wa fil lafdhin wala tanajashu ya. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan, cara najas. Dalam riwayat yang lain, janganlah kalian wala tanajasu, janganlah kalian melakukan jual beli dengan, najas. Oke ya. Nah, ini najis itu apa gitu kan? Oh, dia itu adalah, false demand gitu ya, di mana, adanya, permintaan tetapi ternyata permintaan itu palsu. Wah, dalam konteks nanti ekonomi digital, pasti dia akan kelihatan sekali ya, dari mulai apa, bursa saham, kemudian juga bursa berjangka, kemudian juga, foreign exchange, termasuk yang, kripto sekarang ini ya. Jadi, invisible hand-nya itu dia bukan invincible hand sebenarnya itu ya. Jadi dia lebih kepada apa ya, ya tadi Fasdi merekayasa dan sayangnya yang tahu itu adalah ya yang pemilik dari, aplikasi itu. Ini benar nggak sih Bitcoin sekarang udah sampai berapa tuh ya, 600 juta atau berapa gitu ya saya lihat di aplikasi itu. Nah, kemudian banyak lagi 230, kripto gitu ya. Padahal ini sangat kritis sekali, sangat rawan sekali dengan buy najas. Sebenarnya bukan buy najas, tapi, buy yang di sana itu ada najas. Jadi adanya, false demand ya. Jadi seolah-olah tuh banyak yang beli padahal, itu teman-teman mereka gitu ya. Atau mungkin sengaja satu kelompok itu beli banyak gitu kan, jadi biar harganya itu naik, kalau udah naik nanti baru mereka, jual semuanya. Itu tadi di saham, bursa berjangka, di, foreign exchange, termasuk sekarang yang di, kripto juga. Oke, nah kalau yang al-bai' al-muharramat ini juga, kita bisa lihat dari banyak sekali tadlis, maisil, gharar, batil, riba, al-ghish, kemudian juga najas ini menjadi, dasar juga bagi kita untuk melihat dari, berbagai ayat ya terkait dengan, ayat dan hadis di bidang, ekonomi syariah. Nah termasuk ini tadi yang saya sebutkan penting sekali ketika, kita memahami ayat dan hadis jangan hanya berhenti di, terjemahan ya, jangan juga berhenti sampai ke pemahaman yang mungkin ditulis oleh, ya orang-orang lain atau ekonom muslim yang sekarang, tapi kita mencoba ini next level sih sebenarnya gitu ya, mencoba untuk memahami ayat dan hadis itu lebih, detail, lebih menyeluruh ya sehingga kemudian nanti, oh ternyata maknanya itu adalah ini gitu ya. Jadi dia sesuatu yang mungkin orang ini yang saya maksud dengan tadi membangun, teori gitu ya. Oh ternyata ayat ini konteksnya misalnya tadi yang di, Al-Quraisy gitu ya, bahkan nanti di surat At-Takasur yang gampang-gampang aja ya di surat, di juz Amma gitu, gitu ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim. Ya, ternyata ini kalau saya lihat dari sisi, ekonomi syariah dalam konteks Al-Qur'an itu dia sifatnya memang, universal ya. Kama qala Allahu azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami, ya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi SAW illa kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian juga dia sifatnya juga, komprehensif ya, artinya dia meliputi seluruh hal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad SAW sebuah kitab tibyanan sebagai penjelas likulli syai'in ya, atas segala, sesuatu. Jadi Al-Qur'an itu tibyan, ya tibyanan likulli, syai'in. Tinggal kita mau tidak
untuk mentadabburi. Dikatakan, "Afala yatadabbarunal Qur'an." Ya, kemudian juga dia, pasti maslahah ya, maslahah di surat Al-Baqarah 85, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Ya, apakah engkau beriman, percaya, yakin dengan, bagian dari kitab yang satu ya, tetapi kemudian, mengingkari bagian yang lainnya. Jadi, kemaslahatan itu menjadi hal yang, penting yang di setiap atau di semua ayat dan juga hadis itu dia, sama gitu ya. Oke. Nah ini, dari saya dan kita bisa diskusi nanti, kesimpulan dari sini adalah bahwa yang namanya, ayat, hadis, ekonomi itu kemudian dia bisa dikembangkan, tidak hanya membaca secara, teks, ayat dan hadis itu, tapi kemudian, kontekstualnya, kemudian juga menggali makna, menggali ya sesuatu yang ada di balik ayat dan hadis itu dengan nanti pendekatan-pendekatan baru termasuk juga teori-teori kita komparasikan. Bahkan bisa jadi kita kan, bisa membantah ekonom-ekonom, konvensional yang mengatakan A, B, C, D. Misalnya tadi tentang, invisible hand misalnya gitu ya, kemudian juga mungkin tentang, teori, penawaran dan permintaan atau mungkin juga teori, makro tentang pembangunan, ya tentang, pengelolaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Oke, itu dari saya dan kita bisa, we can discuss about the celestial economy. Oke, baik, jazakumullah khairan untuk Ustadz, Abdurrahman Wisnu gitu. Masya Allah banget penjelasannya sangat, mudah dipahami gitu. Nah, mungkin, bagi kakak dan adik yang ingin bertanya dipersilahkan di kolom komentar ataupun langsung open mic gitu. Namun sebelum dari kakak dan adik mungkin, saya izin bertanya Ustadz. Ya, boleh silakan. Oke. Tadi kalau misalkan dilihat ya, hampir dari segala kegiatan itu atau segala aktivitas itu tuh pasti ada apa namanya, ada ayat ataupun ada hadis gitu. Hadis yang eee, bisa, berhubungan dengan kegiatan tersebut, nah gitu. Nah, dan kalau dilihat juga kan banyak banget nih dari ayat dan hadis Al-Quran gitu. Nah, kita juga kan sebagai umat, Islam kan atau sebagai muslim kan diperintahkan bukan hanya kita membaca, eee, terus memahami artinya ataupun, tafsirnya gitu. Nah, dari sekian banyaknya ayat dan hadis itu, eee, dari Ustadz ada nggak sih tips and triknya supaya kita itu bisa gitu, bisa, ada apa ya namanya, mudah gitu dalam selain menghafal terus tapi memahami juga gitu, tuh Ustadz. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi, memang level untuk, memahami ayat dan hadis secara, luas, secara mendalam itu memang ya perlu waktu, perlu ilmu dan juga, perlu berbagai, experiences gitu ya. Sehingga kemudian minimal teman-teman semuanya itu tadi dari mulai kuliah di, ekonomi syariah, kemudian juga ikut di, berbagai forum ekonomi syariah, nanti dia akan sering mendengar ya, akan sering mendengar ayat gitu ya. Misalnya nih yang paling hafal sering kita dengarkan ayat itu wa ahallallahul bai' wa harramar riba. Itu kan panjang dari awal ya yang alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mitslur riba wa ahallallahul bai' wa harramar riba. Oke, jadi ada kata-kata wa ahallallahul bai' wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkan ya, jual beli ya, halallahul bai' wa harramar riba dan, mengharamkan riba. Jadi di next level itu adalah kenapa ya kok riba itu disandingkan dengan, jual beli? Nah, teman-teman ada yang bisa jawab nggak nih? Kira-kira kenapa kemudian, riba itu dia di ayat itu Al-Baqarah itu disandingkan dengan, jual beli? Ya, apakah riba itu terjadi pada hanya jual beli saja gitu ya, padahal ternyata kan kalau kita belajar tidak gitu ya, bahkan riba itu justru paling banyak itu terjadi di, dain, qard atau, utang piutang. Nah, jadi, cara memahami itu nanti akan apa namanya, kita bisa merumuskan satu teori. Jadi caranya pertama adalah, sering membaca Al-Qur'an ya, kemudian, bukan hanya membaca tapi baca terjemahannya.
gitu ya. Yang paling gampang berarti kalau Al-Qur'annya terlalu banyak, ada buku yang tentang ayat hadis ekonomi, dibaca lagi aja. Nah, bacanya nanti ya kalau masuk S1 ya biasanya memang dia memahami secara, letterlek ya, secara secara teks saja, nggak apa-apa, itu awal. Tapi nanti kemudian dia akan terlatih untuk, bisa mengeksplor mengeksplor dari, pemahaman dia terhadap teks itu, ya terhadap, wahyu ya, baik Al-Qur'an ataupun hadis, termasuk juga nanti dari, akwal pendapat para ulama terkait dengan satu teori tentang, ekonomi gitu kan. Nah jadi, baca ayat Al-Qur'annya kemudian, terjemahannya kita baca, ya nanti kalau perlu ada tafsirnya, kemudian berulang-ulang, itu nanti ke depan tuh akan, jadi paham terus gitu kan. Tadi kan ada kata-kata, dikatakan itu, "Afala yatadabbarunal Qur'an, am kana min indi akfaliha gitu. Jadi membaca kemudian nanti memahami, termasuk juga nanti kita kaitkan dengan, kita kan tidak ini ya, tidak eksklusif. Artinya kita juga membaca teori-teori ekonomi dari, barat juga gitu ya, dari non muslim juga. Nah buktinya kalau kita kan tahunya cuman, oh ternyata yang The Wealth of Nation ya itu adalah inspirasi cuma kita hanya baca tahunya dari bukunya Pak Adi Warman Karim. Jadi ke depan harusnya teman-teman semuanya ya melebihilah, lebih dari Pak Adi Warman Karim, apalagi yang basicnya adalah, ekonomi. Kalau generasi saya dan, Pak Adi Warman Karim itu biasanya memang generasi sebenarnya, basic itu bukan ekonomi, kalau saya sendiri memang di fikih sebenarnya, gitu kan ya. Jadi, bukan di ekonomi, tapi kalau di ekonomi, dia belajar ekonomi konvensionalnya teori-teori ekonomi itu seperti ini, kemudian, oh Islam itu ada semangat seperti ini, oh ternyata pas oh iya ini memang dulu juga sudah ada nih gitu ya, cuman memang, tertutup atau mungkin sengaja ditutupi sehingga tadi saya bisa mengatakan sekarang bahwa, teori ekonomi syariah itu sangat, bukan miskin ya, maksudnya, sekarang ini kita kita apa namanya ya, bisa dikatakan tuh kekurangan ekonom muslim ya, yang memahami betul-betul ekonomi syariah. Sebagian besar kita pahami itu hanya, muamalah gitu ya. Nah termasuk, ahli tafsir yang ekonomi ya, ahli tafsir yang ekonomi gitu ya. Maksudnya, dia expert di bidang tafsir, tapi tafsirnya ayat-ayat, ekonomi. Dan ayat ekonomi ini bukan hanya dia menjelaskan tadi misalnya, "Wa ahallallahul bai' wa harrama riba." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, jual beli dan mengharamkan riba. Udah tok itu saja. Padahal kalau dia baca lebih detail dari atas, ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya, oh itu dia rangkaian dan kita bisa lebih, menginikan lagi, kita bisa lebih, ya mendalami dan menggali dari, makna dan juga, data-data serta, sesuatu yang ada di balik ayat itu. Nah, tentu saja kita belajar juga harus, cara namanya itu metode tafsir ya. Metode tafsir itu pertama, ayat ini saya ambil dari kitabnya Tafsir Al-Qur'an Azim karya Imam Ibnu Katsir. Jadi cara ini jangan sembarangan juga, nggak boleh menafsirkan Al-Qur'an sembarangan gitu ya, banyak juga nanti salah arah gitu. Jadi cara metode memahami atau metode menafsirkan Al-Qur'an adalah, pertama ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lainnya, itu yang pertama. Yang kedua, ayat Al-Qur'an dengan hadis, ya. Yang ketiga, ayat Al-Qur'an dengan asar, ya, para sahabat dan, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Kemudian yang terakhir baru ayat Al-Qur'an dengan, bahasa Arab. Yang bahasa Arab ini terakhir gitu. Ya jangan sampai nanti, "Oh ini kan artinya ini," misalnya nih ada satu profesor nih di salah satu kampus negeri ya Islam gitu, dia mengatakan, "Oh menurut saya, bunga bank itu ya halal," gitu. Dia bilang itu, "Kenapa Prof?" Katanya. "Ya iya nggak ada tuh di ayat Al-Quran tentang tentang, bunga bank," gitu. "Ini Prof di surat Al-Baqarah," katanya, "itu kan bukan bunga bank, itu kan ngomongin tentang riba." Itu biasa ngeyel lah orang-orang liberal biasanya gitu ya. Tapi ya kita harus hati-hati dan kita bisa membantahnya gitu. Artinya, tadi metode dalam menafsirkan Al-Quran termasuk juga hadis juga. Hadis juga, nggak bisa sembarangan juga. Nanti memang kita temukan ada beberapa hadis yang, ini kayaknya konteksnya, bukan usang tapi, konteksnya itu mungkin dia perlu direaktualisasi ya, atau mungkin bahasa itu direkonstruksi gitu, rekonstruksi. Misalnya tadi ya, baik najas, jangan contohnya itu masih kalau kita ngajar gitu atau mungkin ngasih ke teman-teman atau baik najas jangan contohnya itu cuman itu terus gitu. Misalnya baik najas itu kan berarti tadi, false demand gitu ya, atau mungkin algis juga, bayi algis itu, kurma aduh nggak kontekstual juga nggak membumi gitu. Kalau di Indonesia kan, kan jarang yang jualan kurma gitu kan.
Ya udah kalau Algis itu berarti jualan, beras gitu kan, jualan tepung, jualan minyak, jualan gorengan gitu kan ya. Jadi, itu juga bisa dipahamkan. Jadi juga nanti jangan sampai, seolah-olah tuh ekonomi syariah itu contoh-contohnya, teori-teorinya itu seolah tuh, apa ya, mungkin kayak Arab sentris gitu ya. Padahal kita juga pengennya, oh di Indonesia nih ada tadi saya sebutkan tuh ada Al-Adam Muhakkamah misalnya. Ini juga di kampung banget sih, biasa itu tentang jual beli ijon misalnya ya, tapi itu juga perlu juga kadang kita tuh ya udah berarti kita bicara tentang kalau tentang tadi baik najis bicara tentang kripto, bicara tentang, mungkin foreign exchange dan lain sebagainya itu, yang muda-muda lah ini insyaallah bisa lebih, detail lagi. Itu ya cara menafsirkan Al-Qur'an. Terima kasih Ustaz ini ya, Ustaz Abdurrahman Wahid ini ya, Iya. sama-sama Abdurrahmannya kepotong nih. Iya, Mudah-mudahan jadi pemikir nih, terima kasih. amin. Ya, oke baik, syukron Ustadz atas jawabannya gitu. Oke. Mhm. Oke, mungkin dari kakak adik yang lain ada yang mau bertanya, boleh. Ya, ada yang mau nanya nggak nih? Biasa Ya, agak mumpung, malu-malu nih. ya mumpung ada kesempatan nih sama Nanya eh, apa aja boleh. ya boleh tuh. Ya, Apa nanya tuh? selesainya kapan juga boleh gitu ya. Silakan ada yang mau nanya nggak? Atau mungkin di chat room gitu kalau Ya, malu. kalau Heeh, malu-malu boleh di chat room nanti saya bacakan. heeh, gitu. Atau biar menarik juga nanti ini aja ya, apa namanya, yang mau nanya raise hand juga boleh gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau nggak ada yang nanya, gantian kita nanya gitu. Wah, Nanti tuh. kita kasih hadiah e-book deh biar dikirim ini gitu. Ya, ya, mau mau bertanya apa mau ditanya nih sama Ustaz? Heeh. Iya, kayaknya kayaknya mungkin udah nggak ini ya, udah, Ya, nah, ya, kalau nggak nanya kita tanya nanti. Saya punya ya. ini deh 3 pertanyaan nanti, gitu ya. Oke, Jadi baik. mhm, Oke, sebelumnya izin informasi ya Ustadz, mhm. yang apa ya, yang ikut kelas akselerasi di sini tuh kebanyakan dari non ekonomi syariah gitu, kebanyakan Iya dari iya. konvensional. Mhm Tuh. mhm Bahkan mhm. ada juga yang dari non ekonomi gitu, ada yang Mhm. dari jurusan ilmu komunikasi gitu. Tapi di Gunadarma itu ada berarti ada kelompok studi yang membahas ekonomi syariah, tapi dari berbagai jurusan seperti itu Ustadz. Dan di sini, Ya, bagus juga karena, apa namanya, misalnya tadi ada yang jurusan komunikasi, justru justru penting ya kalau di, apa namanya, PTKIS itu biasanya komunikasi dan, dakwah, komunikasi dan penyiaran Islam. Justru kita butuh tuh di satu kampus sendiri di Bogor juga dia sudah buka untuk desain komunikasi visual DKV, tapi dia, konsentrasinya fokus ke ekonomi syariah. Jadi kita butuh nih, kita perlu, sarjana atau mahasiswa komunikasi yang bisa mengomunikasikan ekonomi syariah ke masyarakat, bisa kan lebih pintar tuh, gitu. Jadi kadang kalau orang ekonom malah kayaknya duit mulu yang dipikirin gitu kan. iya. Kalau ekonomi kan bisa lebih itu. Mungkin tadi ada yang jurusannya, lain juga yang di non ekonomi justru, oh biar tahu ternyata seperti ini. Kadang orang kan gini, kadang, saya sendiri tuh waktu waktu S1-nya kan di komunikasi juga sempat, kemudian juga di, Masya Allah. ekonomi juga sama di hukum juga. Kayaknya, oh enak kayaknya di hukum deh, terus hukumnya apa ya, karena ke ekonomi, ya udahlah ke hukum ekonomi aja gitu. Jadi yang penting bisa ini kan, bisa apa, oh, kan yang penting itu kita kita seneng, kita kita happy gitu ya, kita, oh nyaman nih ketika ini belajar ini gitu. Ternyata tadi bilang, oh ternyata, belajar ekonomi itu nggak jelimet gitu dan itu adalah is part of our din gitu kan ya. Itu bagian dari agama kita. Kalau kita muslim ya ya harus belajar, ekonomi syariah karena itu adalah bagian dari, agama Islam. Apalagi terkait nanti, haram halal gitu kan ya. Oh itu harus dipelajari. Oke, ada yang mau nanya nggak nih? Oke, ya betul. Katanya Khairunisa mau bertanya. Ya, Iya Ustaz. Silakan, ya boleh di. silakan. Iya. Kalau nggak yang nanya kita kasih hadiah juga deh. Ya, saya nanti. Ya, Ustaz, izin bertanya nih, Ustaz. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas penjelasan materinya malam ini, sangat luar biasa. Izin bertanya mengenai ini Ustaz, dalil-dalil tentang wakaf. Salah satunya itu ada di Quran surat Yasin ayat 12. Nah, Betul. untuk kaitannya terhadap wakaf sendiri itu di bagian mananya Ustaz? Karena kan di sini artinya itu sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab untuk nyata itu laut mahfuz ya Ustaz. Mungkin ini kali ya Ustaz dari yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati terus menuliskan apa yang telah mereka lakukan.
apa itu kaitannya dengan wakaf, Ustaz? Mohon penjelasan. Oke, Terima terima kasih. kasih ya. Nah, ini penting sekali memang karena banyak gitu ya beberapa itu ketika dia membicarakan nanti namanya itu ayat maudhu'i. Ya, maudhu'i itu artinya tematik. Jadi oke, saya membahas metodologinya, saya membahas misalnya wakaf gitu ya. Berarti karena saya membahas wakaf, maka kemudian saya pakai ayat-ayat tentang wakaf. Misalnya kalau wakaf itu ayat yang paling umum ya di surat Al-Baqarah itu yang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun misalnya gitu, atau laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Jadi itu ya. Oke, sebelum saya menjawab di surat Yasin ini, jadi gini, dalam setiap pembahasan dalam ekonomi syariah tadi yang sifatnya itu tematik, wakaf, zakat, infak, ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi dan sebagainya, yang perlu kita pahami juga bahwa there is no difference between the Holy Quran and the Sunnah. Ya, jadi tidak ada perbedaan dari sisi argumentasi terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa taala, As-Sunnah juga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai mengatakan oh di Al-Quran nggak ada, adanya di hadis, salah seperti itu. Karena hadis dia kedudukannya sebagai sumber hukum itu sama dengan Al-Quran. Nabi SAW pernah bersabda, ini utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Saya diberikan Al-Quran dan yang mislahu, semisalnya yaitu as-sunnah atau hadis. Sehingga kita tidak bisa tuh mengatakan, oh ini cuma ada di ayat Al-Quran doang gitu ya, di hadis nggak ada. Atau sebaliknya, oh di Al-Qurannya nggak ada cuma di hadis. Jadi kata-kata cumannya itu perlu di-delete. Ya dihapus. Kenapa? Karena antara ayat Al-Quran dengan hadis, selama hadis itu sahih gitu ya, itu dia kedudukannya itu sama. Jadi konteksnya nanti bicara tentang ekonominya itu dia sama-sama menjadi sumber karena memang sama-sama wahyu. Oke ya. Nah, termasuk di surat Yasin ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qadamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu yang kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau lauhul mahfud. Oke, jadi konteks dari ayat ini adalah ini yang apa? Wa naktubu ma qadamu wa atharohum. Ya, wanak tubuh dan kami Allah Subhanahu wa taala melalui kolam pena itu menuliskan maqadamu ya, apa yang sudah kita lakukan ya, termasuk baik itu kebajikan ya ataupun keburukan. Wa asarohum dan juga bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi konteks wakaf di sini adalah wanak tubuh maqadamu atau maqadamu. Ini konteksnya di sini karena bicara tentang apa bahwa ketika kita berbuat kebajikan, misalnya hari ini alhamdulillah kita bisa belajar ya ayat dan hadis ekonomi, maka itu sudah dicatat di Lauhul Mahfud. Demikian juga ketika kita berbuat baik, misalnya kita mewakafkan, walaupun di wakaf itu kita tidak disebutkan namanya, misalnya Khairunisa mau wakaf sumur ya atau mungkin masjid gitu ya. Kan kadang ada orang tulisannya wakaf dari Ukhti Khairunisa gitu kan. Nah, jadi walaupun nggak ditulis, itu sudah ditulis, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebajikan, sebagai kebaikan. Jadi ma qaddamu, ini konteks dari apa pemahaman terhadap sesuatu amal baik yang apa itu nanti akan berjalan atau akan memberikan manfaat secara terus menerus gitu. Nah, kalau yang ayat yang berikutnya wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Justru ini banyak digunakan oleh teman-teman itu untuk, yang akuntansi. Ya, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin dan, segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Ini biasanya teman-teman di akuntansi menggunakan ini untuk, laporan keuangan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ini saya. Jadi itu konteks dari, wakaf. Tapi sebenarnya tadi saya katakan, di Al-Qur'an ketika berbicara tentang wakaf, jadi memang general maknanya adalah, albir, kebaikan. Ya, birrul walidain gitu ya, kebaikan dan juga wa atal mala ala hubbihi. Tetapi kemudian tadi saya katakan tidak boleh kita membedakan antara Al-Quran dan hadis.
oh di Al-Quran nggak ada, adanya cuma di hadis. Justru di hadis ya terkait nanti dengan wakaf, wah banyak sekali kajian tentang wakaf itu ya dari mulai Nabi sendiri melakukannya, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, sampai 10 dari siapa orang-orang yang dijamin masuk surga, ya 7 diantaranya mereka berwakaf. Ya, yang paling terkenal biasanya adalah Utsman. Nanti kajian lebih mendalam, mereka biasanya wakafnya tadi adalah wakaf ahli atau wakaf siapa Zurri. Kalau Utsman itu wakafnya khairi. Wakaf ahli itu adalah wakaf untuk keluarga besar. Kalau wakaf khairi itu wakaf untuk semuanya. Walaupun nanti yang mengelolanya mungkin nazir keluarga gitu, tapi dia untuk semuanya. Kalau ahli biasanya seperti di Asaqaf di Singapura itu, ya dia memang untuk keluarga besar di Asaqaf atau Asgaf itu. Nah, itu ya. Jadi jangan membedakan antara di ayat di Al-Qur'an memang sifatnya general, nggak mungkin karena kita juga harus paham Al-Qur'an itu bukan kitab sains, juga bukan kitab ekonomi gitu ya, tapi dia mencakup semuanya. Tinggal tugas kita untuk maka tadi ada ayat Al-Qur'an, ada hadis sehingga nanti akan lebih komprehensif terus ditambah juga dengan teori-teori sekarang gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Syukran Ustaz atas Oke, penjelasannya. sama-sama. Oke, ya syukran Ustadz atas jawabannya. Oke, gimana? Ada lagi untuk kakak dan adik yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau nanya nggak? Oke, boleh di kolom chat ataupun langsung open mic ya. Tuh, mumpung ada kesempatan nih, Ya, kapan lagi nih kita bisa Ustadz Wisnu gitu. ya nanti kalau nggak ini boleh next time, kalau ini boleh WA juga boleh. Di YouTube saya juga banyak juga tentang ekonomi, tentang metode penelitian paling banyak sekarang itu. Boleh lihat di YouTube saya. Ya, Masya Allah. Nama YouTube-nya apa Ustadz? Mungkin nanti bisa dibantu di Sama DR ABD Misno Mei. Sama persis yang di screen saya, layar saya itu. Oke, boleh ya. Nanti boleh lihat itu lebih banyak ke, kebetulan saya nggak jadi veteran juga, tapi di metode penelitian ekonomi syariah. Ya, kemudian kalau di Pasca juga di metode penelitian sama di usul fikih dengan makosid gitu. Jadi intinya teman-teman tetap semangat untuk belajar ekonomi syariah karena ini adalah bagian dari agama kita gitu. Iya, Masya Allah. Oke, baik. Gimana? Ada lagi untuk ingin bertanya? Oke, boleh. Ya, silakan. Syukuran Ustadz atas pemaparan materinya, Masya Allah. Tadi ingin menyambung juga gitu dari Kak Wahid. Kan tadi cara menghafal gitu ya, ayat dan hadis itu. Kadang emang agak struggle di situ sih, apalagi kalau misalkan suka ketuker gitu, ini hadis atau ayat ya, atau ini riwayatnya siapa gitu. Mungkin bisa Ustadz tipsnya lagi, cara efektif gitu, supaya nggak ketukar dan cara menghafalnya lagi, Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, berarti pertanyaannya adalah cara menghafal biar nggak ketukar gitu ya. Ya, memang benar sih kalau kalau awal-awal sih biasanya ketukar gitu ya, tapi kalau udah lama-lama sih biasanya enggak gitu. Karena tadi ayat ekonomi itu ya bisa kita bukan dihitung ya, dihitung juga bisa sih gitu. Artinya sebenarnya teori-teori tentang ekonomi apalagi yang tekstual, artinya yang memang teksnya itu adalah ekonomi itu nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi bahkan ketika kita tahu oh ayatnya ini, jadi ini Al-Qur'an, ini hadis gitu. Nah, caranya gimana membedakan? Duh, gimana caranya ya? Ya kalau saya bilang sih biasa sih kalau ayat Al-Qur'an kan dari mulai Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa gitu ya, kemudian nanti Al-Maidah, kemudian nanti ada Al-An'am, kemudian Al-A'raf gitu kan ya. Seterusnya sampai ke An-Nas. Jadi ya kalau saya sih kayaknya nggak bakalan ketuker sih. Ini hadis, ini Al-Qur'an gitu kayaknya nggak bakal ketuker deh gitu. Karena emang udah tahu gitu. Jadi pertama memang ya jawabannya berarti pertama itu belajar. Ya belajar tahu oh ini ayat Al-Qur'an gitu ya. Kalau hadis itu biasanya adalah ucapan Nabi sehingga nanti kata-katanya itu dia biasanya menggunakan bahasa Arab yang mudah dipahami. Kalau di Al-Qur'an tuh biasanya dia menggunakan bahasa Arab yang ya sedikit sastra gitu sehingga nanti ada langgamnya, ada juga nanti seni dalam urutannya gitu, seni dalam urutannya. Jadi bagaimana cara membedakan atau menghafal
menghafal ayat Al-Quran dan hadis agar tidak tertukar gitu ya. Yang pertama tentu saja kita harus pahami, oke ini ayat Al-Quran gitu. Biasa langsung kita sebutkan Quran surat gitu kan ya, Quran surat gitu. Kalau hadis ya hadis riwayat siapa gitu. Nah, tadi itu yang pertama berarti ya. Jadi untuk membedakan antara menghafal agar tidak tertukar antara Al-Quran dengan hadis, berarti Al-Quran itu selalu diakhiri dengan ayat atau surat keberapa dan ayat keberapa. Terus kalau hadis, ini hadisnya riwayat siapa ya? Nah, dalam hal ini para ulama juga memberikan kemudahan dalam artian selama hadis itu memang masyhur yang dikenal, ya kita menyebutkan hadis saja tidak apa-apa. Artinya riwayatnya itu apalagi nanti kalau Bukhari dan Muslim itu tidak perlu dipertanyakan lagi gitu ya, tidak perlu ditanyakan lagi. Jadi memang dia sudah sahih dan juga kita biasa dibantu oleh screen, dibantu oleh tulisan sehingga kita akan lebih mudah menghafal. Kalau hadis saya juga mengumpulkan juga beberapa tuh di digital poster yang ayat Al-Qur'an, hadis dan juga aqwal itu terkait dengan ekonomi dan juga ekonomi syariah. Itu juga enak juga tuh, kayaknya mungkin udah perlu ada kartu kayak kartu kali gitu ya. Maksudnya kayak kayak kalau orang hafal kosakata bahasa Inggris gitu kan ya. Saya juga dulu pengen punya buku itu, hadis, hadis tentang ekonomi gitu. Jadi dia memang hanya ayatnya saja gitu ya. Jadi kalau kreatif berarti buat kayak card saja, kayak buat card, bahasa Arab yang jelas, ada terjemahannya, Quran surat sama hadis. Kayaknya buat game bagus juga itu. Apalagi nanti kalau levelnya lebih naik tadi dipahami gitu ya. Jadi belajar terus memastikan bahwa kalau ini Al-Quran nih gitu. Kalau hadis, ini hadis riwayat siapa ya? Kayaknya agak lupa. Berarti nanti cari lagi berarti harus tahu kutubus sittah gitu, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Intinya semakin kita belajar bukan semakin bodoh, tapi dengan semakin belajar kita semakin merasa masih banyak hal yang belum kita pelajari. Gitu ya. Jadi itu yang menjadikan kita belajar juga nggak sombong. Tadi di awal itu saya sebelum mengatakan bahwa semakin kita belajar itu semakin paham, semakin kita berilmu itu semakin baik sama orang lain, sama tetangga, sama keluarga, sama teman-teman juga gitu. Jadi ini kan duta-duta ekonomi syariah itu semakin dia paham ekonomi syariah semakin dia baik gitu kan. Jadi etikanya, normanya, adabnya, akhlaknya itu selalu dibawa dalam setiap ilmu yang kita pelajari. Oh, jadi ngomongnya kemana-mana jadinya ya. Oke, terima kasih ya. Jadi saya sarankan pakai bikin cut coba gitu, bikin cut kemudian ini hadisnya nggak usah banyak-banyak sih. Kalau kita mau juga 10 juga cukup lah. Udah bisa buat ngomong tuh kalau hafal 10 gitu. Ya yang dihafal tuh nanti yang pendek-pendeknya, yang teksnya saja. Tadi wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Gampang kan Al-Baqarah gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk Dzikrina Nurul Imani. Ya, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ya, kadang di soal tuh ditanyanya tuh ini hadis riwayat siapa gitu Ustadz. Iya, Oh, betul ini betul hadis betul. siapa? Ya kalau sekarang saya gunakan di sini juga gunakan hadis web, itu juga mudah sekali, termasuk juga saya pakai Maktabah Syamilah dan juga pakai aplikasi Jawamiul Kalim, itu sangat membantu tuh untuk hadis itu. Tapi sebagian besar memang kalau hadis web dia ada bahasa Indonesianya, kalau Maktabah Syamilah dia pakai bahasa Arab, Jawamiul Kalim juga pakai bahasa Arab, kemudian Islam.net dia ada bahasa Inggrisnya. Nah, itu juga banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Oke, terima kasih. Ya, Ya, terima kasih Ustadz. oke. Nah, terima kasih Ustadz atas penjelasan dan jawabannya. Oke, mungkin satu lagi ya Ustadz untuk pertanyaan terakhir. Boleh. Ada Tadi lagi nih? Audah izin bertanya, Kak. Bu, Oke, boleh? silakan. Izin bertanya Ustadz, Ya, kan kalau silakan. kita ini bicara tentang hadis kan ada hadis yang sahih dan ada yang dhaif ya Ustadz. Nah itu cara kita tahu mana hadis yang sahih dan yang dhaif itu gimana Ustadz? Terus kalau hadis yang dhaif itu kan hadis yang lemah gitu ya Ustadz. Nah itu tuh maksudnya lemah dalam konteks apa dan apakah yang lemah itu tuh benar-benar bisa kita jadikan rujukan atau ada hal tertentu yang kita bisa menjadikan hadis yang lemah itu sebagai rujukan gitu Ustadz. Syukran Ustadz. Luar biasa sekali pertanyaan sampai saya lupa juga pertanyaan itu banyak tadi ya. Yang pertama terkait dengan hadis, bagaimana kita tahu hadis itu sahih atau dhaif. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau hadis dhaif itu apakah dhaifnya di mananya nih, itu lemahnya apanya maksudnya, terus bagaimana cara menggunakannya. Kayaknya 3 itu kali pertanyaannya ya. Oke, yang pertama, jadi cara mengetahui hadis apakah itu sahih atau dhaif atau bahkan maudhu, palsu gitu ya. Nah, itu menggunakan namanya
namanya kitab atau menggunakan namanya ilmu takhrij hadis. Takhrij itu artinya mengeluarkan atau lebih tepatnya itu ya menemukan kualitas hadis. Nah, jadi untuk mengetahui suatu hadis apakah sahih atau doif atau maudhu itu menggunakan ilmu takhrij hadis. Konteksnya nanti adalah ilmu ulumul hadis. Itu induknya lagi. Nah, dalam kitab takhrij dalam ilmu takhrij hadis itu pertama, hadis itu kan sampai kepada kita ya tepatnya itu sampai kepada nanti para imam penulis hadis itu dia cerita-cerita hadasana hadasana hadasana. Jadi dari imamnya misalnya kita Imam Bukhari nih. Imam Bukhari itu mendengar dari gurunya, gurunya mendengar lagi dari gurunya lagi mendengar dari gurunya lagi. Nanti dari tabiin, dari tabiut tabiin, dari sahabat sampai kepada nabi. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita ingin tahu suatu hadis itu sahih atau tidak, berarti tadi pakai ilmu takhrij hadis. Pertama, kita harus memastikan orang-orang yang meriwayatkan itu adalah orang-orang yang soleh, ya. Orang-orang namanya itu orang-orang yang dobit, orang-orang yang jujur, yang sodik gitu ya. Jadi kalau ada orang yang pernah bohong, orang yang bermaksiat atau apa, dia tidak diterima hadisnya. Nah, nanti menjadi salah satu kenapa hadis itu bisa dikatakan doif lemah, karena orang yang meriwayatkan itu salah satunya itu dia pernah berdusta. Sampai-sampai dalam riwayat nih, ya ada seorang mudawin, orang pengumpul hadis, ulama itu ya datang ke satu tempat, satu kota. Dia pengen dapat hadis ya. Ternyata pas sampai kota itu ya ngelihat orang yang kita mau ambil hadis yang ternyata apa? Dia sedang megang sorban warna hijau ya, kemudian dia tunjukkan itu ke kambingnya. Jadi kambingnya itu dikasih sorban hijau biar dikira makanan, kemudian ngikutin. Nah, itu berarti dia sudah membohongi kambing ya. Nah, membohongi kambing itu sudah tidak masuk ke dalam rawi. Rawi itu artinya yang meriwayatkan, yang qot'i ya. Sehingga kemudian hadisnya orang yang pernah membohongi kambing itu dianggap lemah gitu ya. Nah, berarti yang pertama tadi dengan ilmu takhrij hadis banyak sekali kitabnya, bahasa Indonesia juga banyak sekali. Jadi kita tahu dari mulai tadi yang meriwayatkan rawinya, kemudian juga nanti ada matannya. Ya, matannya itu adalah isi dari hadis itu dia tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis dan juga tidak bertentangan dengan akal sehat gitu ya. Misalnya nih kita mau Ramadan nih ada istilah sumu tasihu, ya puasalah nih saya kalian sehat gitu. Padahal hadisnya itu lemah gitu, atau mungkin ada keutamaan tentang makan kurma, atau mungkin keutamaan pakai sorban, lilitan dan sebagainya. Itu biasanya nggak makul sehingga itu hadisnya itu lemah. Nah, lemahnya suatu hadis pertama bisa dilihat dari sisi yang paling banyak itu adalah rawinya tadi yang meriwayatkannya, termasuk jalan atau sanad yang meriwayatkan itu. Misalnya tadi dari kalau Bukhari semuanya sahih ya, Imam Tirmidzi didapat dari gurunya, oke masih sahih. Gurunya dapat dari orang lain lagi, dapat dari orang lagi. Ada yang langsung dapat, ada yang dalam satu majelis dicatat, ada juga yang rawi itu dia ternyata ketika masih muda dia masih ingat gitu ya, bagus hafalannya. Tapi kemudian ketika sudah tua, hafalannya itu berkurang sehingga dia lupa di nas hadisnya, di teks hadisnya itu lupa. Nanti disebut dengan semacam mudallis atau apa. Mudallis artinya bukan memalsukan tapi dia terlupa gitu. Jadi karena udah tua sehingga lupa. Ada juga nanti yang riwayat itu terputus. Misalnya, ya ini dari Nabi kok langsung ke tabiin gitu ya. Nggak mungkin nih. Jadi antara orang yang meriwayatkan yang di bawahnya dengan yang di atasnya itu dia nggak pernah ketemu. Karena dari mulai lahirnya, yang ini baru lahir, yang ini udah meninggal. Jadi saking detailnya, maka nanti dalam Islam itu ilmu hadis ini ilmu yang sangat mulia. Kenapa? Karena diriwayatkan dari Nabi, ya sahabat, tabiin, tabiin, ulama, dan itu yang hanya yang meriwayatkan itu orang yang soleh. Ya, orang yang soleh bahkan zaman dulu nih orang yang nggak pakai yang orang yang nggak pakai tutup kepala, peci atau sorban itu dianggap hadisnya itu lemah.
dulu ya. Kalau sekarang ya enggak lah gitu ya. Kecuali kalau ya akhwat wajib pakai jilbab, tapi kalau laki-laki kan nggak wajib pakai peci gitu. Tapi dulu kalau orang yang nggak pakai sorban itu dianggap apa ya? Dianggap ya kurang saleh gitu, kurang saleh dan riwayat itu bisa jadi akan ditolak gitu. Apalagi yang dia itu pembohong, dia itu apalagi dia apa namanya muda termasuk hadis-hadis palsu itu banyak sekali. Ada buku karangan Syekh Muhammad Nasir Albani tentang silsilah hadis dhaif dan maudhu itu dikumpulkan semuanya banyak sekali. Oke, jadi kedhaifan hadis itu ya dari sanadnya, dari rawinya dan juga nanti matannya. Ya, apakah hadis dhaif itu boleh digunakan? Nah, para ulama menyebutkan kalau umpamanya untuk penetapan hukum itu tidak boleh digunakan. Tapi kalau untuk syawahid sebagai penguat ada hadis yang lainnya itu boleh digunakan atau sebagai fadilah amal atau sebagai motivasi untuk beramal gitu. Itu diperbolehkan, tapi menetapkan satu hukum itu tidak diperbolehkan. Ya, itu penggunaan dari hadis dhaif. Tapi kalau maudhu yang paling buruknya dari dhaif itu, maudhu itu palsu itu tidak boleh digunakan. Oke, gitu ya. Terima kasih untuk Raudhah Siti Faizah. Ya baik Ustaz, syukran atas penjelasannya Ustaz. Oke, ada satu ini dari siapa? Suharti ini ya di chat room ya. Oke, saya tanya, apakah ada cara yang efektif untuk menghafal dan memahami hadis? Setiap orang kan punya daya tangkap yang berbeda-beda ya Ustaz. Ada yang cepat hafal, ada yang butuh waktu untuk menghafal. Terima kasih. Ya, kalau saya apa ya, ya mungkin dulu pernah pernah menghafal saja gitu. Jadi beberapa itu masih ingat gitu ya. Jadi ya betul, nama orang itu beda-beda. Nah, kabar baiknya adalah kalau hadis itu boleh diriwayatkan dengan bahasa Indonesia. Yang nggak boleh itu adalah Al-Quran. Ya, kalau umpamanya nggak hafal bahasa Arabnya, boleh dipahami kita dijelaskan dengan kama qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda bahasa Indonesia seperti ini itu diperbolehkan. Nah, cara efektif untuk menghafal dan memahami hadis, ini biasanya masuk ke dalam metode dalam menghafal Al-Quran dan juga hadis. Tergantung gitu ya. Tapi kalau menurut saya kalau di mahasiswa itu kita nggak terlalu banyak kok. Kita kan ngapal hadis itu cuma hadis-hadis ekonomi saja. Ya paling tadi tentang najas, tentang maisir, tentang koror, tentang tadlis, tentang ikhtikar, tentang talaki rukban gitu ya. Nah itu kalau saya juga lebih senang sebenarnya bukan hanya menghafal tapi memang memahami lebih deep, lebih mendalam tentang hadis itu. Ya kalau saya biasanya kalau saya apa ya, saya itu auditori ya, visualnya agak kurang gitu. Jadi dulu saya sering ngapalin itu, apa namanya, di hafalan. Ya kalau sekarang mungkin tinggal apa, setel YouTube ya, setel YouTube, hadis gitu ya, nanti sering denger, lama-lama hafal. Ayat Al-Quran juga sama kayak gitu, ya. Ya kalau mau itu bisa kita baca sendiri gitu kan, baca sendiri baru direkam pakai video, nanti didengar. Kalau saya auditori gitu. Tapi kalau yang visual berarti ya kalau menurut saya tinggal print satu halaman, ditempel di kamar gitu ya, gantian tiap hari ganti, itu pakai card itu juga. Atau juga bisa di handphone kita, di layarnya itu jangan gambar bunga, jangan gambar ini gitu. Kalau mau gambar bunga itu ditambah hadisnya gitu. Wa qulu linnasi husna gitu. Itu ya gitu. Jadi walaupun gambar bunga atau gambar alam atau gambar apa di handphone itu termasuk juga di apa di notebook juga, di laptop juga. Itu jadi kita akan ingat terus tuh. Itu kalau yang visual. Gitu. Itu dari saya. Oke, terima kasih untuk Suhartini. Iya, Masya Allah ya. Eh banyak banget sih ya metode untuk menghafal gitu. Tadi bisa tempel di kamar ataupun di HP ataupun di note. Iya, betul. Oke, mungkin tadi Kak Tama ya. Boleh Kak Tama katanya mau ini ya, buat tanya. Maulana harus sering murojaah ya. Iya. Iya, murojaah bisa juga kalau saya learning by teaching. Jadi kenapa kalau ditanya rahasianya dosen, kenapa sih dosen kok apal banget ya gitu ya? Atau ada kiai, ada ustadz kok apal banget ya? Iyalah orang tiap hari gitu kan ya. Hampir tiap hari ngomongin itu. Nah, kalau umpamanya nggak mau tiap hari atau nggak mau ini mungkin belum ada yang manggil gitu. Ya udah berarti Maulana bisa buat apa YouTube, konten YouTube gitu ya. Tiap hari baca satu hadis, tiap hari saya kemarin sempat juga seperti itu. Satu hari baca ayat Al-Quran dengan terjemahannya, boleh ditambah kita sedikit pemahaman kita. Besok lagi ayat yang lain lagi itu juga akan hafal gitu. Jadi diucapkan gitu. Jadi bukan hanya menghafal di kepala
bukan hanya di kepala ya, atau di hati gitu ya, tapi diucapkan gitu. Diucapkan misalnya kita hafal itu tentang ibadah, al-ibadah tuh ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan gitu. Jadi betul, learning by teaching. Saya learning by teaching. Saya ngajar apa namanya statistik juga gitu. Nggak bisa masa orang syariah ngajar statistik, tapi lama-lama bisa juga gitu ya statistik gitu. Itu termasuk juga yang lainnya. Nah, tadi saran saya sih inilah, kayaknya banyak juga sih di YouTube itu yang atau mungkin ya di TikTok, di apa juga bisa gitu yang positif gitu kan, ayat satu, hadis satu, tiap hari terus gitu. Kayaknya setahun juga habis itu ayat hadis ekonomi itu, 365 itu. Gitu ya Ahmad Maulana ya. Jadi besok ditunggu kontennya nih di YouTube-nya. Baca satu hadis gitu kan. Iya tadi kan Ahmad Maulana bener ya? Iya, oke atas iya betul. Terima kasih. Jadi murojaahnya itu di YouTube aja lah baca gitu kan. Lebih ini kalau murojaah kamu nggak dipakai-pakai itu nanti lama-lama lupa lagi sayang. Gitu ya, sayang sekali gitu. Jadi minimal kita jadi ini di YouTube atau di medsos lainnya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Mungkin satu kesempatan sekali lagi ya Ustadz yang mau bertanya. Mhm. Oke, boleh dari kakak dan adik. Ya, silakan ada yang mau nanya lagi. Jadi Oke. nanti di ayat hadis ekonomi ini sebenarnya ada ilmu dasar yang harus dikuasai. Tadi kalau di hadis itu ada namanya ulumul hadis, ya, ulumul hadis. Terus tadi untuk mengetahuinya itu pakai tahrij hadis, ya, ilmu tahrij hadis, ya. Kalau di Al-Quran itu harus tahu ulumul Quran. The Quranic Sciences ya, ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Di dalamnya ada salah satunya itu adalah metode atau ilmu tafsir Al-Quran. Jadi nggak bisa kita menafsirkan Al-Quran sembarangan gitu ya. Jadi ada metodenya, ada caranya. Nah, gitu. Jadi minimal dua itu, jadi ulumul Quran, tafsir, ulumul hadis, tahrij hadis. Minimal itu udah tahu. Oke, Ahmad Maulana raise hand, ada yang mau Ya, ditanyakan? boleh. Iya, Kak Wahid suaranya terdengar jelas nggak? Ya, Oke, lumayan. Oke. Ustadz mau tanya terkait ini Ustadz. Kan ada istilahnya tuh kalau belajar di waktu kecil kita mudah untuk mengingat, kalau di waktu besar Betul. seperti kita menulis di atas air. Mhm. Nah, namun terkadang juga ketika dewasa tuh ada yang cepat ingat dan juga susah juga. Nah, mungkin lebih ke ininya Ustadz, sikap dan perilaku apa yang harus kita jaga gitu untuk kita tuh mudah untuk menghafal, kemudian tidak mudah lepas gitu hafalannya. Itu apakah ada tips yang pernah dilakukan oleh Ustadz? Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Ini dalam sekali pertanyaannya nih. Kadang kita agak susah ngejawabnya gitu ya, karena kita itu manusia biasa gitu ya. Oke, terima kasih untuk Ahmad Maulana. Jadi bagaimana cara tadi kalau ada belajar di waktu kecil mengukir di atas batu gitu ya, mau belajar di waktu tua tuh seperti mengukir di atas air susah gitu ya. Ya, oke secara umum seperti itu bisa gitu ya, bahwa kalau kita belajar dari kecil, ya bukan kecil sekali juga susah diajarin gitu ya. Mau diajarin apa masih kecil gitu ya. Kecil itu kan berarti relatif. Biasa suka kritik-kritik gitu ya. Saya juga kecil, anak SD udah diajarin apaan, masa diajarin ekonomi syariah sih gitu kan. Ya paling diajarin cuma cara beli gitu ya. Ya oke lah nggak apa-apa. Jadi ketika belajar semakin dini, semakin cepat kita belajar itu akan selalu nempel. Tapi tadi memang ada caranya juga, di antaranya adalah dengan kita juga mengulangi, terutama mengucapkan atau dikeluarkan di lisan gitu ya, dari sisi ininya. Kemudian kenapa? Karena tadi saya teringat juga dengan kisahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Ibnu Hajar Al-Haisami ya. Beliau itu menjadi ulama, beliau itu belajar itu ketika usianya itu sudah di atas 50 gitu ya. Jadi sebelum usia 50 itu beliau itu ya istilahnya preman lah gitu ya, nggak pernah belajar gitu. Tapi kemudian di usia 50 dia belajar, belajar, belajar dan akhirnya menjadi seorang ulama di atas usia 50. Ya mungkin kalau kalau
perspektif lainnya itu tentang sukses itu misalnya yang punya apa ke KFC gitu ya. Jadi suksesnya itu udah tua gitu kan ya. Nah, artinya sebenarnya secara umum sebenarnya tidak ada apa namanya belajar kecil itu lebih mudah. Oke lah secara umum iya, tapi tidak menutup juga ketika sudah tua itu tetap belajar karena yang paling penting kalau menurut saya itu adalah azam. Ya, artinya itu giroh atau semangat kita. Jadi kalau saya menyebutnya bisa ada tuh tiga ya. Pertama adalah apa lillah niat kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah filah, artinya menikmati proses itu, kemudian ilallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tujuan kita. Dengan tiga ini ya lillah, filah dan ilallah ini insya Allah semuanya itu menjadi mudah. Termasuk juga menghafal. Ya semakin sulit menghafal bahkan kalau di Al-Quran kan dikatakan waqat taqat ta'a gitu ya. Ya. Siapa yang belajar Al-Quran tapi susah gitu maka dia dapat 2 pahala. Ya hadis juga sama juga gitu. Ya kita menghafal hadis kemudian apa menghafal Al-Quran gitu ya insya Allah kan dapat pahala gitu ya. Terus tadi caranya gimana kalau mamanya biar kita terbiasa nih biar kita hafalannya itu bagus ya. Ini biasa para ulama juga sudah menyebutkan sebenarnya salah satunya adalah keluhan dari Imam Syafi'i kepada gurunya Waqi ya saltu ilal Waqi an hifdzi. Jadi saya itu Imam Syafi'i itu bertanya kepada Imam Waqi gurunya itu tentang buruknya hafalanku ya. Maka Imam Waqi mengatakan al ilmu nurun. Ilmu itu adalah nur cahaya wa nurullah la ya'ti lil asi. Cahaya Allah itu tidak sampai atau tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan dari Imam Syafi'i, Imam Waqi kepada Imam Syafi'i. Jadi salah satu dari agar hafalan kita itu mutkin gitu ya salah satunya adalah yang menghindari segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain tadi lillah, fillah dan ilallah. Oke, itu teorinya makanya tadi saya bilang terlalu berat ini jawabannya ini ya gitu. Prakteknya ya kita sebagai manusia biasa gitu ya harus mujahadah gitu ya. Harus terus-menerus summan tabaqan an tabaq atau kaizen management. Jadi perbaikan terus-menerus. Itulah manusia insan mahalul khata wan nisyan. Jadi jangan perfeksionis tuh biasanya kalau biasa akhwat gitu ya, biasanya perfeksionis banget gitu ya. Pengen tampil bukan tampil gitu ya. Mungkin ini apa namanya, ada juga sih kalau yang akhwat biasanya enggak sih kalau akhwat, kalau perempuan biasanya beda ya. Jadi kadang dia perfeksionis, laki-laki juga banyak juga yang perfeksionis sih, bagus sih perfeksionis apalagi kalau kita, apa namanya, melakukan sesuatu on time bahkan before time gitu ya. Kemudian juga, ya semaksimal mungkin kita optimal untuk apa, hasil itu bagus kita usaha. Tapi kadang, oh ternyata nggak sesuai gitu ya. Misalnya ada teman gitu, dia S1-nya itu di ekonomi syariah, alhamdulillah terbaik gitu, tapi kemudian pas dia mau lanjut S2 saya bilang, jangan terlalu terjebak ke inilah apa namanya, cum laude kemudian apa namanya, IPK-nya tinggi gitu karena, kadang malah, bikin sombong, kadang terlalu perfeksionis juga malah pusing sendiri, stres sendiri, "Aduh nilai saya begini gini gini," oh malah nggak bagus juga. Jadi ya balance lah, seimbang gitu. Jadi yang penting kita udah maksimal lakukan, kemudian kalau sudah lakukan ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya gitu. Jadi perfeksionis itu harus tapi kemudian menyadari dan juga memahami bahwa ini yang sudah hasilnya itu juga suatu keniscayaan. Oke, terima kasih. Masya Allah, syukran Ustadz untuk jawabannya. Sama-sama Pak Akhi Ahmad Maulana. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ustadz. Ya, ada dapat satu lagi nih. Ada satu orang yang mau bertanya lagi gimana Ustadz? Ya Apakah satu lagi boleh. boleh Boleh. Silakan. Kak Siapa? Putri boleh? Iya, halo Kak. Suaranya Ya. terdengar nggak Kak? Iya, Terdengar dengan jelas. Sampai ke Aman, Bogor oke. suaranya ini. Alhamdulillah. Iya, soalnya ini sinyalnya betul. Silakan. Oh iya benar, kurang jelas. Mohon maaf Dek, suaranya putus-putus. Mungkin boleh di chat aja. Gimana Dek? Enggak sambil coba aja, sambil Iya coba. boleh. Sambil Ya, nulis, boleh. sambil coba. Ya. Multi talent kan, Ya udah. multi touching gitu. Ya, Silakan. Ustaz.
Oh, mau pakai tulisan berarti ya? Ya, Iya. jadi ya jadi semuanya nanti apa, jadi motivasi untuk kita untuk, banyak belajar gitu ya. Kemudian juga dengan belajar itu kita akan lebih, mawas diri, lebih tawadhu, lebih memahami, lebih baik lah gitu ya. Dan kebaikan diri itu kita memang harus terus-menerus gitu, nggak bisa, instan gitu ya. Jadi perlu ada, waktu, perlu ada ininya. Jadi jalani saja, nikmati saja, belajar, yang pasti jangan pernah berhenti. Karena insya Allah dengan, belajar itu kita akan sering mendengar sering mendengar sering mendengar sering mendengar, lama-lama terbiasa gitu ya. Termasuk juga salah satu apa, kalau saya sebenarnya juga lebih cenderung ini sih, apa, bukan ke hafalan tekstual saja, tapi, lebih juga kepada pemahaman. Mungkin, apa, levelnya kali ya. Jadi yang satu ya nggak apa-apa. Jadi, baca ayat, baca hadis, kemudian minimal tahu terjemahannya lah gitu ya. Minimal tahu terjemahannya. Sudah selesai baru nanti, levelnya dinaikkan jadi memahami sesuatu yang, tadi tersirat gitu di dalamnya itu untuk membangun sebuah, teori dalam ekonomi syariah gitu. Sambil menunggu, ada yang mau bisa jawab pertanyaan saya nggak nih? Tadi saya baca di surat itu, di surat apa, Al-Quraisy. Al-Quraisy, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kan Putri kita lagi ngetik kayaknya kali ya? Lagi ngetik nggak dia tadi? Ya Ustaz lagi mengetik. Ya Ngetik aja, Ustadz. ngetik. Ya, itu suaranya udah bagus tuh. Coba aja langsung. Iya. Sudah Ya, bagus deh. Coba aja Mas. udah Ya belum udah Ustadz. bagus. Udah, Nah, coba nyangkut Oke. itu di pohon Nah, kayaknya. jadi ini kan di era sekarang nih kegiatan muamalah berkembang pesat gitu ya Ustadz. Banyak hal-hal yang sebelumnya nggak ada, kemudian sekarang ada. Contohnya kayak metaverse, terus NFT, cryptocurrency dan lain-lain gitu ya. Nah, Mhm. sebagai muslim mungkin boleh mohon apa ya sarannya nih dari Ustadz supaya kita nih punya apa ya Islamic worldview gitu sebagai fundamental yang baik sehingga nggak mudah apa ya FOMO gitu atau terbawa dengan kegiatan-kegiatan muamalah yang sebenarnya nggak sesuai gitu dengan syariat Islam. Itu Ustadz, syukron. Semoga Oke, jelas ya terima suara. kasih. Iya, nggak jadi di apa, ketik jadinya ya. Kelihatan ini. Oke, terima kasih untuk Putri. Jadi terkait dengan sekarang lagi tren ya metaverse, kemudian NFT, kemudian kripto gitu ya. Jadi gimana nih agar kita nggak mudah terpengaruh, nggak mudah terbawa gitu ya. Kemudian juga kita biar agar ekonomi itu syariah gitu ya. Oke, jadi kalau saya sendiri berpendapat bahwa Islam itu juga sangat adaptif dan sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Tetapi kemudian tadi, Islam itu punya, punya aturan tadi yang disebut dengan, syariah gitu ya. Sehingga kemudian tadi dikatakan tibyanan likulli syai'in itu artinya bahwa, setiap perubahan yang terjadi atau segala bentuk inovasi teknologi, ekonomi dan lain sebagainya, itu sudah sangat diantisipasi oleh Islam. Sehingga kemudian, Islam melalui para ulama itu akan bisa menjawab semua permasalahan dari dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang. Misalnya nanti kita, pindah nih transmigrasi ke, Mars gitu ya, di mana kita sholatnya gimana kalau di sana tuh di Mars gitu ya, atau mungkin nggak usah jauh-jauh lah kita ke bulan gitu ya, di bulan itu sholatnya nggak kemana ya, terus kan nggak ada siang, nggak ada malam gitu kan, nah gitu ya. Itu contoh ini aja. Nah, termasuk adanya, metaverse, NFT, kripto, digital money dan lain sebagainya. Jadi yang tadi saya maksud adaptif adalah pertama, meyakini bahwasanya, Islam itu mengatur seluruh sendi kehidupan termasuk juga hal-hal yang memang sekarang, ada metaverse misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa betul kita harus membekali diri dengan ilmu agar, tidak terjebak, tidak ikut-ikutan dengan, fenomena yang ada gitu ya. Misalnya tadi ada vlog, ada apa namanya, ada apa, isi konten tapi kita nggak ngelihat itu, berarti pertama adalah kita membekali diri dengan, ilmu-ilmu Islam gitu ya. Tapi kemudian di sisi lain kita juga nggak apa ya, tidak individual, kita tidak memikirkan diri sendiri. Kenapa? Karena orang lain di luar sana itu banyak juga mereka yang, kebawa. Berarti kita harus, bisa, membimbing mereka, minimal ngajak ngobrol mereka diskusi. Nah, berarti kita harus paham tentang metaverse, tentang NFT, tentang kripto, tentang digital money, tentang bursa berjangka dan lain sebagainya. Sehingga kita sudah tahu kemudian kita, bisa sampaikan bahwa, "Oh metaverse, oke, it's okay," gitu kan. Jadi, dia bicara tentang
tentang satu alam maya di mana kita bisa real time, kemudian juga kita bisa bisa di sana itu bisa transaksi, jual beli, bisa konser dan lain sebagainya gitu ya. Ya bukan sesuatu yang aneh sih gitu. Jadi cuman ditukar aja dunianya gitu. Tapi teknologinya juga belum sampai ke detail banget gitu ya. Mungkin masih agak kaku-kaku dan sebagainya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita juga harus Islam adaptif, kemudian kita harus menyiapkan dengan berarti perbekalan kita dengan ilmu tadi, kemudian juga ketika banyak masyarakat itu juga kita harus bisa menjelaskan, berarti kita harus bisa menguasai, memahami tentang fenomena-fenomena kontemporer kekinian dan juga mencari solusinya dalam Islam. Boleh lihat ini saya berarti YouTube saya tentang metaverse dan juga kripto kayak gitu. Ada kemarin yang kripto itu dengan teman dari Malaysia cukup bagus juga terkait dengan jadi kalau di Malaysia itu mereka nggak mau menyebut kripto itu sebagai investasi, tapi di Indonesia terlanjur gitu. Makanya ketika saya buat webinar itu sempat dikritik kata, "Ini kok cryptocurrency investment gitu." Jadi padahal dia bukan investasi, Pak. Emang bukan investasi sih saya bilang gitu. Emang dia beli anggap aja kita di mata uang digital kemudian nanti disimpan atau mungkin tunggu beberapa saat naik dijual lagi. Jadi ya bukan investasi, investasi itu ya di real business atau di finance yang memang ada bisnis kalau itu kan hanya bursa berjangka atau foreign exchange sebenarnya gitu. Oke, terima kasih. Jadi itu ya, jadi bekali diri kita dengan ilmu kemudian adaptif dan juga bisa menguasai, memiliki pengetahuan tentang isu-isu kontemporer dan kita bisa menyelesaikannya, menjawab solusi di tengah masyarakat. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas materi dan penjelasannya pada malam kali ini gitu. Masya Allah, Sama-sama. sangat bermanfaat sekali gitu. Dan semoga ini menjadi amal jariah gitu bagi Ustadz. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Oke, sebelum ditutup mungkin saya izin Ya, silakan. Oke, saya izin mereview sedikit ya Ustadz terkait materi kali ini. Oke, yang pertama itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua itu bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan dan juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Betul. Kemudian Islam itu dibagi menjadi tiga, ada akidah, akhlak, kemudian syariat gitu atau syariah. Nah, syariah juga dibagi menjadi dua yaitu fikih ibadah, kemudian fikih muamalah. Dan juga ada hablum minallah yaitu berhubungan antara manusia dengan Allah, kemudian hablum minannas hubungan antara manusia dengan manusia, kemudian ada hablum minal alam hubungan manusia dengan alam gitu. Kemudian hukum asal dari muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya gitu. Kemudian sumber hukum itu ada dari Al-Quran, terus ada As-Sunnah, kemudian ada istihad atau teori-teori yang dikembangkan oleh para ulama atau kaidah-kaidah gitu. Kemudian ekonomi Islam itu ada tiga sifat yaitu universal, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, kemudian komprehensif terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89, kemudian maslahah yaitu dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 85. Tuh. Nah, untuk kesimpulan pada materi malam ini yaitu Al-Quran dan hadis itu kita sebagai umat muslim itu harus menggali dari setiap makna di balik ayat atau hadis tersebut. Ketika kita ingin mengkaji gitu teori-teori di dalam kehidupan kita gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya review gitu. Mungkin sebelum ditutup mungkin bisa closing statement dari Ustadz. Oke, terima kasih. Jadi sesuai dengan topik kita malam ini yaitu ayat dan hadis ekonomi, maka kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasanya Al-Qur'an dan hadis itu adalah sumber dalam Islam, termasuk sumber dalam segala aktivitas ekonomi. Sehingga kemudian memahami Al-Qur'an dan hadis itu menjadi sebuah keniscayaan. Alat untuk memahami Al-Qur'an dan hadis yaitu pertama adalah ulumul Quran dan juga ilmu tafsir. Kemudian di hadis ada ulumul hadis dan juga takhrij
hadis serta nanti ada fikih hadis. Kemudian pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis pertama diawali dengan yang sifatnya itu tekstual, yaitu memahami terjemah yang ada di dalam ayat Al-Qur'an dan juga hadis. Tapi kemudian di level berikutnya juga memahami ayat Al-Qur'an dan hadis dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks yang lebih kekinian, lebih kontemporer, sehingga bisa menjadikan Al-Qur'an dan hadis itu bukan hanya ada di masa lalu, tapi juga bisa menjawab berbagai permasalahan yang ada di alam sekarang ini, di dunia sekarang ini. Ketika bicara tentang metaverse, ternyata Al-Qur'an juga bicara tentang metaverse. Ketika bicara tentang metaverse juga ternyata di hadis juga ada indikasi-indikasi mengarah pada model sistem perdagangan, kemudian juga dunia maya dan lain sebagainya. Sehingga dengan mempelajari Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, ini menjadi bekal kita untuk memahami ekonomi syariah dan juga memahami serta menjadi bekal untuk kehidupan kita saat ini dan di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah Ustadz, jazakumullah khairan atas ilmunya untuk malam kali ini gitu. Sekali lagi, semoga menjadi amal jariah bagi Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Baik, alamin. sebelum ditutup, nanti mohon izin ya Ustadz untuk minta foto barengnya terlebih dahulu. Ya, boleh. Oke, baik. Untuk itu saya izin tutup terlebih dahulu. Sebelum ditutup, mari kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Kemudian membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mungkin kakak operator mohon dibantu untuk foto bersamanya. Mungkin kakak adik yang bisa open kamera boleh di on cam. Iya, jazakumullah khairan ya Ustaz. Oke, terima kasih. Insyaallah. Oke, buat kakak adik yang belum on cam, kita on cam dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Nanti bukunya Ya, insya Allah saya kirim deh ke itu yang buku saya insya Allah nanti diingatkan kembali ya. Iya, baik. Yang metode penelitian. Oke, terima kasih. Terima Izin. kasih Ustaz. Amin. Sehat-sehat, Izin Ustaz. Sep. Jazakallah khair Ustaz. Makasih Oke, banyak. sama-sama. Terima kasih. Izin Lep. Ya, Ya, boleh. Ustaz, terima kasih. Terima kasih kakak adik semua. Terima kasih Ustaz Wahid. Ajeng. Katama. Kawan.